Istri dinobatkan sebagai ratu kemenangan di dunia hukum. Hari itu tidak dirayakan, juga tidak menerima ucapan selamat dari siapapun, malah berbalik mengirimku sendiri ke penjara. Saat itu aku tidak mengerti, mengapa Liu Qiwei yang begitu lembut harus menghukumku, padahal akulah korbannya, padahal dia bisa menjadi pengacara pembelaku, padahal dia bisa membebaskanku tanpa syarat, tapi akhirnya justru duduk di seberangku. Hanya karena cinta pertamanya yang Tai Wei melakukan pembunuhan kelalaian, membunuh ayahku, bahkan memalsukan bukti kejahatan bahwa aku terlibat pembunuhan, dan pada hari dia mengirimku ke penjara, dia hanya meninggalkan satu kalimat, "Maaf, aku menunggumu." Saat ini pintu besi penjara perlahan terbuka. Nomor 3527. Setelah keluar nanti. Translate_tag. Jadilah orang yang baik. Sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan. Sudah menunggu lama. Tapi yang turun dari mobil bukan istriku, melainkan asistennya. "Kakak Chuan, Kakak Julai, ada sesuatu. Menyuruhku menjemputmu pulang." Mataku yang keruh dipenuhi kelelahan. Tidak ada reaksi sama sekali. Berjalan ke arah kursi belakang mobil. "Tunggu sebentar, Kak Chuan." Setelah asisten menghentikanku, dengan tergesa-gesa, mengambil daun jeruk bali dari kursi penumpang. Matanya penuh dengan kecanggungan. Kakak Julai bilang, "Daun jeruk bali mengusir sial." Setelah suara itu terdengar, dia mengambil daun jeruk bali di tangannya dan memukulku. Di dalam pupilku yang tiba-tiba mengerut penuh dengan cemoohan. Dia menganggapku pembawa sial. Apakah dia lupa siapa yang secara pribadi memasukkan aku ke penjara? Masuk penjara 3 tahun. Aku tidak akan pernah lupa. Pada hari itu yang Tai Wei mengalami gangguan jiwa, tetapi secara tidak sengaja membunuh ayahku. Aku menceritakan seluruh kejadian kepada Liu Qiwei. Tetapi pada hari persidangan, dia justru berdiri di seberangku. Ketika pengacaraku dengan fasih mengeluarkan setumpuk bukti dan membantah dengan gigih untukku, Liu Qiwei berhenti sejenak dengan tenang. Dengan mata yang tenang mengeluarkan sebuah amplop. Ada sesuatu yang tidak diketahui semua orang. Aku masih memiliki identitas lain, yaitu istri Meng Chuan. Aku tahu ayah Meng Chuan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga saat dia kecil. Dia dan foto di dalam map ibunya adalah buktinya. Semua bisa membuktikan dia memiliki motif dan niat kejahatan. Ruangan langsung gempar. Bahkan pengacara pembela saya pun tak bisa menahan diri. Memandang ke arah saya, mata saya membelalak, seperti petir menyambar kepala, seperti telinga berdenging. Saya tak bisa melihat tunjuk-tunjukkan di bawah, juga tak mendengar gunjingan orang lain. Sama sekali tak terpikir oleh saya. Luka lama yang tersimpan rapat di hati ini akan dibuka oleh orang yang paling saya cintai. 15 menit persidangan berikutnya, karena bukti baru Liu Qiwei dan pembelaannya mematok saya kuat-kuat sebagai target pembunuh. Hingga persidangan berakhir, palu hakim lebih seperti menghantam kepala saya. Suara saya pecah. Tanyakan padanya mengapa ada kilasan perjuangan di mata Liu Qiwei. Tai Wei berkelahi di bar karena putus denganku. Tangan kanannya mengalami kerusakan permanen, menyebabkan kondisi mentalnya memburuk. Aku berjanji padanya sebagai kompensasi, akan memenuhi 5 keinginannya. Dia bilang tidak ingin masuk penjara. Aku tidak punya cara lain. Meng Chuan, maafkan aku, tapi tenang saja, berapapun lama waktunya, aku akan menunggumu keluar. Mendengar ucapannya, aku tertawa terbahak-bahak, tertawa hingga tertawa. Air mata mengalir ke sudut bibir, seperti empedu pahit masuk ke tenggorokan. Terasa pahit dan pecah. Aku menyukai diam-diam Liu Qiwei selama 7 tahun. Dia putus dengan yang Tai Wei, hidup dalam kemabukan di bar. Akulah yang selalu menjaga di belakangnya, mengantarnya pulang dengan selamat. Saat bekerja dia sering lupa makan. Aku selalu menyiapkan makanan sesuai seleranya selangkah lebih awal. Aku telah menunggunya diam-diam begitu lama, hanya mendapat satu kalimat, "Meng Chuan, mari kita menikah." Setelah menikah dia juga sangat baik padaku. Segala yang pernah kulihat sekilas, semuanya dibelikan untukku. Makanan kesukaanku, dia hafal semuanya di dalam hati. Kukira usahaku akhirnya membuahkan hasil. Tapi satu kalimat dari yang Tai Wei, dia tidak ingin dipenjara. Liu Qiwei tanpa ragu memilih, menyuruhku yang menanggung dosa ini. Bahkan tidak segan menguburku di dalam hati. Tak ingin suara luka yang diketahui orang lain di bedah, ditampilkan berdarah-darah untuk dilihat semua orang. "Meng Chuan, aku akan membantumu melakukan pembelaan, membuktikan kau bukan membunuh dengan sengaja, asalkan kau aktif mengaku bersalah, berperilaku baik di penjara, berusaha mendapatkan pengurangan hukuman. Percayalah padaku, suamiku selamanya hanya akan menjadi dirimu." Dia membuatku mempercayainya. Wajahku basah oleh air mata, tersenyum melihat wanita di seberang. Kakak Chuan sudah sampai. Kenangan terhenti tiba-tiba. Dengan tenang aku mengedipkan mata yang perih dan bengkak. Sudah berapa lama aku tidak menangis. Air mataku sudah benar-benar habis tercurah di penjara. Kata dokter, seumur hidupku aku tidak akan bisa lagi meneteskan setetes air mata. Aku menatap jalan asing di depan mataku, lalu memandangi restoran mewah di pinggir jalan dengan diam. Pintu mobil tiba-tiba dibuka dari luar. Liu Qiwei muncul di hadapanku dengan senyum lebar. "Meng Chuan, cepat turun. Upacara perayaan yang Tai Wei siapkan khusus untukmu. Hanya tinggal kamu yang belum hadir." Liu Qiwei masih sama seperti dalam ingatanku. Sorot matanya secerah sinar musim semi. Semakin tanpa percaya diri dan bangga. Bulu mataku bergetar halus, melihat jari-jarinya yang panjang melingkari lenganku. Sebelum sempat kusibakan, dia dari seberang tiba-tiba terdengar suara, "Meng Chuan, kau datang." Saat suara yang Tai Wei terdengar, tangan yang melingkari lenganku perlahan dilepaskan. Aku tidak menjawab. Suasana membeku. Yang Tai Wei dengan inisiatif mendekat dan menepuk pundakku. "Meng Chuan, semua kesalahan di masa lalu adalah salahku. Aku benar-benar tulus ingin meminta maaf padamu. Melihat hal itu,
Liu Qiwei tak tahan membuka mulut menjelaskan. Menteri Pertahanan untuk merayakan keluarmu. Sejak pagi sudah mulai memilih restoran, menata lingkungan, sibuk sampai sekarang bahkan belum sempat makan. Dia benar-benar ingin meminta maaf padamu. Mereka satu orang satu kalimat. Seperti sedang menuduhku. Sama sekali tidak mengerti tenggang rasa. Sama sekali tidak ada yang peduli. Aku difitnah dan dijebak. Memikul tuduhan sebagai pembunuh. 3 tahun di penjara bagaimana aku melewatinya. Aku baru saja ingin berbicara. Langsung diseret Liu Qiwei masuk ke restoran. Kami belum masuk ke dalam. Dalam sudah terdengar suara orang yang membicarakanku. Kalau bukan karena Julie dan demi menjaga muka Tai Wei, aku tidak akan datang makan di sini. Mengucapkan selamat pada seorang pembunuh. Selamat apa? Selamat dia sudah membunuh. Aku sudah menasihati Julie sebelumnya. Dari keluarga kecil. Entah bagaimana dibesarkannya. Latar belakangnya saja sudah tidak bersih. Bicara soal ketidakbersihannya. Aku dengar alasannya membunuh ayahnya. Karena ayahnya kecanduan judi. Ibunya kemudian tidak tahan. Stres bunuh diri. Benar atau tidak? Latar belakangnya seperti itu. Julie kok bisa tertarik? Dibandingkan dengan Tai Wei, dia jauh kalah. Dulu dia dan Tai Wei baik-baik saja. Kalau bukan karena orang tua Julie tidak setuju, pasti sudah punya anak. Mendengar kata-kata ini, Liu Qiwei langsung berubah wajahnya. Dia secara refleks berdiri di hadapanku. Telapak tangannya juga menutup rapat di telingaku. Ini adalah aksi bawah sadar yang refleks, tertanam dalam di benak Liu Qiwei. Namun getaran yang familiar tak kunjung datang. Sebaliknya, tanganku yang kurus kering mendorongnya perlahan. Liu Qiwei memandangku dengan mata penuh keheranan. Aku tahu apa yang dipikirkannya. Persoalan ibu selalu menjadi luka lama yang tersembunyi di hatiku. Setiap kali aku teringat dengan sedih. Liu Qiwei selalu menemaniku dengan cara seperti ini. Menghiburku. Dia seperti zirah yang melindungiku dengan hati-hati. Kamarku yang penuh luka. Liu Qiwei berkata, dia akan melindungiku. Berkata dia tak akan membiarkan siapapun menyakitiku lagi. Namun hingga persidangan itu, _tag baru kusadari. Ternyata baju zirah ini dipenuhi duri beracun yang tajam, mencabik-cabikku hingga babak belur. Sama sekali tak ada kesempatan untuk bernapas. Pandangan sinis dan kebencian yang seharusnya kuterima, sudah lama kualami. Aku tak lagi membutuhkan baju zirah yang dilemparkan oleh dalangnya ini. Liu Qiwei dadanya bergetar hebat. Perasaan tak terkatakan, mendesak hingga ia sulit bernapas. Segera ia menyalahkan orang di dalam ruangan atas perasaan kesalnya. Detik berikutnya, ia mengangkat kaki dan membenturkan pintu dengan keras. Suara diskusi di dalam pun seketika terhenti. Dengan wajah muram, ia menatap orang-orang yang tadi dengan leluasa membicarakan diriku. Meng Chuan adalah suamiku. Jika kalian punya pendapat tentang dia, hadapilah. Yang tidak mau datang, tidak perlu bermuka dua. Di depan dan di belakang, orang-orang yang duduk langsung saling pandang. Suasana hening. Yang Tai Wei melihat ekspresi Liu Qiwei seperti ini. Matanya langsung memancarkan kilasan kecemburuan dan kebencian. Tapi sedetik kemudian dia kembali menunjukkan wajah. Membawa anggur berjalan ke hadapanku. Anggur di dalam cangkir. Dia habiskan dalam sekali teguk. Sisanya disodorkan ke hadapanku. Semua ini salahku. Awalnya aku ingin membuat semua orang senang. Meng Chuan, aku secara resmi meminta maaf kepadamu di sini. Bisakah kau memaafkanku? Dengan dingin kusorakan anggur di hadapanku. Seseorang di samping langsung bersuara tidak puas. Apa sih yang dia sombongkan? Tai Wei sudah merendahkan diri untuk meminta maaf padanya. Apalagi yang dia inginkan? Yang penting kita datang hari ini bukan untuk melihat Tai Wei dipermalukan. Apa yang dipikir Liu Julai ini? Tai Wei sudah menemani dia selama 3 tahun tanpa pamrih. Dia benar-benar tidak tahu berterima kasih. Liu Julai menegangkan rahangnya, melirik yang Tai Wei yang sedang kecewa di seberang, lalu menatapku di sampingnya. Akhirnya jari-jari panjangnya menerima gelas yang diangkat setengah tinggi oleh Yang Tai Wei, dibawanya ke hadapanku. Setelah Meng Chuan minum, jangan biarkan orang lain melihat kita dipermalukan. Dalam hatiku tak bisa berhenti ingin tertawa. Melihat dipermalukan, melihat siapa yang dipermalukan. Yang Tai Wei kah? Melihatku tetap tidak mau mengambil. Liu Julai, matanya hitam pekat mendekat di telingaku, berbicara dengan lembut. Sudah lama kamu tidak mengunjungi nenekmu. Meng Chuan, dengarkan kata-kata ibu. Jangan buat jenderal kehilangan muka. Minum anggur ini. Aku akan membawamu menemui nenekmu. Mataku akhirnya menunjukkan Gelora. Memandangi anggur yang bergoyang di depan. Tenggorokanku seolah sudah merasakan seulas rasa anyir. Aku tidak lagi ragu. Merebut gelas dan meneguknya habis. Suasana pun mulai mereda. Tapi mereka tiba-tiba bersorak-sorai. Bergiliran mengangkat gelas untuk bersulang denganku. Refleks aku menoleh melihat Liu Qiwei. Dia hanya mengangguk lembut kepadaku. Memberi isyarat agar aku menghabiskan semuanya. Di bawah meja, tanganku gemetar mencengkeram erat celanaku. Terlihat pucat dan tegang. Wajahku juga putih tidak seperti biasa. Tapi semua perubahan ini dariku. Liu Qiwei sama sekali tidak menyadarinya. Dia sibuk mengupas udang untuk Yang Tai Wei. Justru Yang Tai Wei sesekali melirik ke arahku. Matanya dipenuhi senyum penuh ejekan. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas. Aku tak tahu sudah berapa gelas minuman yang kuminum. Rasa terbakar yang perih di lambung. Sakit sampai keringatku bercucuran. Meng Chuan, saya hormati Anda sekali lagi. Yang Tai Wei tersenyum sambil menyodorkan minuman. Tapi tenggorokanku tiba-tiba terasa sesak. Segelas minuman langsung muncrat keluar. Liu Qiwei segera menghalangi di depan Yang Tai Wei. Kedua mataku tertutup rapat. Tubuhku tak terkendali jatuh ke belakang. Saat terbangun lagi, aku sudah dibawa ke rumah sakit. Cahaya lampu yang menyilaukan menerpa kelopak mataku. Liu Qiwei sudah tak tahu berapa lama duduk di sampingku. _tag melihatku sadar. Matanya dipenuhi hawa dingin. Untuk tidak minum alkohol. Kau benar-benar mengeluarkan modal besar. Meng Chuan,
Sejak kapan kau menjadi begitu licik, begitu pandai berakting? Dadaku terasa sesak mendadak. Kau pikir aku pura-pura sakit? Ini adalah kalimat pertama yang kuucapkan setelah kita bertemu kembali. Tapi membuat Liu Qiwei mengerutkan keningnya. Ini terlalu jauh berbeda dari suara dalam ingatannya. Melihatku yang sudah kurus sekali, dia meraba yang tadi tidak dia perhatikan. Bagaimana bisa aku setipis ini? Ringan sekali, tanpa sedikit pun rasa berbobot. Rasa bersalah dalam hati kembali muncul. Kembali duduk di sampingku. Telapak tangannya yang hangat menempel di punggung tanganku, mencoba mengusir dingin di sana. 5 janji Meng Chuan kepada Tai Wei. Sudah kuselesaikan 3, tinggal 2 lagi. Asalkan ku genapi janjiku padanya, aku bisa benar-benar melupakan masa lalu. Nanti jika kau tak mau tinggal di Haicheng, kita pergi ke luar negeri. Kau bilang ingin keliling dunia, akan kutantimu pergi kemanapun. Dia menggambarkan dengan penuh sukacita, tapi tak menyadari aku yang terbaring di ranjang rumah sakit dengan tatapan kosong dan pucat. Di mana nenekku? Aku menyela hayalannya. Wajah Liu Qiwei terlihat agak terkejut, lalu tersadar, baru hendak berbicara. Pintu besar tiba-tiba didorong terbuka dengan keras. Kakak Julie. Tai Wei, kambuh lagi. Cepat pergi lihat. Tangan yang menempel di punggung tanganku segera menarik diri. Liu Qiwei cepat-cepat meninggalkan ruangan, bahkan tidak menoleh sebentar pun ke arahku yang berada di belakangnya. Aku menatap sosoknya yang pergi, terkekeh sinis. Pintu ruangan terbuka lagi. Wanita yang mengenakan seragam perawat dengan hati-hati, setelah melihat sekeliling, menyodorkan laporan ke tanganku. Tuan Meng, apakah Anda menyinggung orang lain? Sudah jelas menderita luka dalam yang begitu parah. Atasan malah menyuruh kami memalsukan laporan pemeriksaan untuk diperlihatkan kepada nona itu. Ini baru laporan medismu. Ada luka lama di tenggorokanmu. Ada benda asing di lambung juga. Perlu operasi. Diambil lalu diperiksa. Perawat berkata lalu cepat pergi. Aku menatap dinding putih tanpa ekspresi. Luka di tenggorokan berasal dari awal masuk penjara. Kubayangkan dulu demi melindungi hadiah untuk Liu Qiwei. Kakiku dilukai pisau. Melihat luka di kakiku, Liu Qiwei matanya berkaca-kaca. Dia memeluk erat dan minta maaf semalaman. Sejak saat itu, dia setiap hari mengemudi dari arah berlawanan menjemputku. Perjalanan pulang 40 menit. Musim semi panas gugur dingin. Dia tak satu keluhan pun. Dan kini kulihat laporan medis dengan sinis. Bodohnya aku percaya cinta dari mulut Liu Qiwei itu seumur hidup. Saya perlu menjalani operasi, tapi tidak punya uang untuk biaya operasinya. Terpaksa menelepon Liu Qiwei. Soalnya uang hasil kerja saya sebelumnya masih di tangan Liu Qiwei. Tapi Liu Qiwei begitu mendengar 3 kata, jalani operasi, langsung tertawa kesal. Meng Chuan, belum puas berakting? Hanya beberapa gelas minuman. Kau mau jalani operasi? Di sini sudah sangat kacau. Bisakah kau jangan tambah masalah lagi? Suara berisik terdengar di telepon. Tidak lama kemudian, aku mendengar wanita yang baru saja memarahiku dengan keras, berbalik menenangkan yang Tai Wei dengan lembut. Tai Wei, lupa ya, dokter bilang harus hindari pedas dan stimulan. Baik, dengarkan. Meskipun aku sudah sangat kecewa dengan Liu Qiwei, tapi saat ini hatiku seolah dililit seutas tali rami. Terpilin erat mengeluarkan rasa sakit yang mencekik. Aku tidak bisa menangis, hanya bisa tertawa dengan meringis, sampai tertawa lelah. Tak bisa tertawa lagi. Biaya operasi ditanggung oleh arwah mantan teman selku yang sudah meninggal. Wang Lin melihatku dalam keadaan menyedihkan ini, menyalakan sebatang rokok dan menyelipkannya ke mulutku sejenak. Dengan marah karena tak punya tekad, dia memakiku. Katakanlah, apakah kamu tidak rendah? Perempuan seperti ini masih dicari juga setelah keluar dari penjara. Asap rokok melingkari mata keruhku, menatap erat untuk waktu yang lama. Aku menarik sudut bibirku dengan lembut. Kau pikir aku masih mencintainya? Kalau tidak, jika aku jadi kamu, sudah lama menamparnya. Aku tertawa sampai matanya menyipit. Bagaimana mungkin Liu Yu menghancurkan hidupku? Translate_text. Letakkan aku di tiang air, dihina dan dicaci maki. Dia tetap nona Liu-nya. Pengacara Liu-nya? Yang Tai Wei. Bahkan dalam 3 tahun ini menjadi pengacara pria yang setara dengannya. Siapa yang tahu mereka berdiri di atas daging dan darahku. Menjadi gunung yang dikagumi banyak orang. Aku tak akan lupa semua penghinaan yang kuterima. Akan kujatuhkan Liu Qiwei dan yang Tai Wei menjadi lumpur di bawah kaki semua orang. Wang Ling. Apa kau kenal orang di kantor catatan sipil? Wang Ling mengangguk dengan wajah terkejut. Tolong bantu aku sekali lagi. Sebulan lagi? Bantu hapus semua informasi tentang Meng Chuan. Setelah tahu aku benar-benar melakukan operasi, Liu Qiwei langsung bergegas ke ruang pasien. Dia sengaja mencari ahli untuk menganalisis tumor yang diambil dari perutku. Semuanya dia kerjakan sendiri, sampai hasil tesnya jinak. Dia ketakutan dan langsung memelukku. Baru saat ini aku menyadari tubuhnya yang gemetaran. Rasanya agak lucu. Tak tahan membuka mulut mengejek. Bukannya kau tidak percaya aku mau operasi? Kenapa sekarang ketakutan seperti ini? Liu Qiwei tahu ada amarah dalam hatiku. Dia menarik kedua tanganku, ditempelkan ke bibirnya sendiri. Di matanya ada kekhawatiran, juga pergolakan batin. Orang yang memalsukan laporan Meng Chuan sudah kutunggu keluar. Dia adalah temban Tai Wei. Maksud awalnya ingin membalaskan dendam untuk Tai Wei, baru melakukan hal bodoh seperti ini. Sudah kuhukum dia untukmu. Sudah kubalaskan dendam untukmu. Translate_text. Tiba-tiba aku mengangkat kepala dan bertatapan dengannya. Aku ingin tahu bagaimana kamu menghukumnya. Kata-kata Liu Qiwei yang belum selesai tersangkut di tenggorokan. Kerumitan di dasar mata menghilang sekejap. Biaya rawat inap kali ini dia tanggung 3 kali lipat, termasuk biaya nutrisi. Biaya perawatan juga akan ditransfer ke kartu atas namamu. Keluarganya juga sudah aku peringatkan. Aku akan membuatnya introspeksi diri selama seminggu. Aku menarik sudut bibir dan tersenyum padanya. Wajah Liu Qiwei menjadi tegang. Matanya tidak lagi menatapku. Lagi pula dia adalah teman terbaik Tai Wei. Hukuman yang terlalu berat. Tai Wei tidak akan tahan. Tai Wei.
Mulut Liu Qiwei penuh dengan Yang Taiwei. Aku tertawa sampai tubuhku gemetar. Ingin berteriak histeris. Tidak bisa berteriak. Jari-jariku yang putus asa mencengkeram dalam daging. Liu Qiwei ingin membela diri. Tapi tak tahu harus mulai dari kalimat mana. Sudah lama sekali. Dia seakan teringat sesuatu. Langsung membuka mulut. Meng Chuan, kamu percaya padaku? Hanya tinggal 2 permintaan lagi. Asalkan ku selesaikan. Liu Qiwei, aku lelah. Aku ingin beristirahat. Ku potong ucapannya. Di kedalaman mataku yang tak berombak seakan ada sesuatu yang tumbuh dan berteriak. Dengan mata tertutup rapat, di jalan mengejar Liu Qiwei ini, aku telah melewati segala rintangan dan kesulitan. Pernah mengira asal kita menikah, akulah pria paling bahagia di seluruh dunia. Tapi kenyataan memberitahuku, hal yang bukan milikku, jangan pernah disentuh. Pada hari keluar dari rumah sakit, Liu Qiwei membawa saya pulang. Setelah 3 tahun, kembali melangkah masuk. Saya, seperti terpisah oleh zaman, memandang keluar rumah. Buah dan sayur yang dulu saya tanam telah berubah menjadi kolam ikan. Di pintu masuk, saya tidak dapat menemukan sandal lama saya sebelumnya. Yang menggantikannya adalah sepasang sandal pria yang bukan milik saya. Wajah Liu Qiwei menjadi kaku. Dia menendang ke samping, lalu mengambil sepasang sandal tamu dari lemari sepatu untuk saya pakai. Kemudian dengan wajah malu-malu menatap saya. Sandalmu itu, saya kebetulan sudah menggantikannya untukmu. Sandal baru, belum sempat dibeli. Saya menunduk tanpa menjawab. Penyelamat sepatu tua. Yang ingin ditukar Liu Qiwei bukan hanya sepasang sandal tua. Di sofa ruang tamu berantakan beberapa pakaian pria. Dia kembali berbicara menjelaskan. Yang Taiwei beberapa hari lalu kambuh penyakitnya. Kejadian mendadak sehingga dibawa teman ke tempatku. Tapi tenang saja, dia tinggal di kamar tamu. Seperti takut aku salah paham. Liu Qiwei bahkan khusus mengajakku melihat kamar tamu tempat yang Taiwei menginap. Ketidakpedulianku membuatnya langsung panik. Dia memelukku erat, berusaha mengusir kegelisahan dalam hati. Meng Chuan, aku sangat merindukanmu. Saat di penjara, kau menolak menemuiku. Aku setiap malam insomnia bermimpi kau menyalahkanku. Hal-hal itu yang tidak ingin kubicarakan lagi. Aku dengan tegas melepaskan diri dari pelukannya. Membuka mulut memotong pembicaraannya. Jari-jari Liu Qiwei bergetar halus. Secara refleks menggenggam tanganku. Sudah? Semuanya sudah lewat. Aku mendecakkan dingin. Baru saja hendak menanyakan soal nenek. Pintu utama tiba-tiba berbunyi. Yang Taiwei dengan akrab meletakkan barang-barangnya. Melihat Liu Qiwei memelukku. Dengki di matanya seolah tak terbendung. Qiwei, kita pergi ke mall bersama. Beli beberapa baju ganti untuk Meng Chuan. Dia pura-pura akrab berdiri di sampingku. Liu Qiwei baru teringat sesuatu lalu menatapku. Bajumu yang dulu disimpan terlalu lama. Taiwei takut kamu tidak bisa memakainya lagi. Lalu membuangnya untukmu. Yang Taiwei seolah sengaja ingin melihatku marah. Tapi aku hanya menjawab dingin dengan satu kata. Baik, saat hendak berangkat, aku berdalih pergi ke kamar mandi. Diam-diam menyusup ke ruang belajar Liu Qiwei dan kamar tidur Yang Taiwei. Dengan hati-hati menyembunyikan kamera lubang jarum. Sampai di pusat perbelanjaan, Yang Taiwei mencari-cari alasan pergi, meninggalkan Liu Qiwei, lalu menghadangku, memandangiku dengan wajah penuh kebencian. Meng Chuan, kau memang beruntung sekali. Sudah begini masih belum mati juga. Tapi tidak apa. Aku akan membuatmu melihat dengan jelas. Di antara aku dan kamu, siapa yang akan dipilih Qiwei? Baru saja selesai bicara. Yang Taiwei mengangkat tangan dan menekan alarm asap. Pusat perbelanjaan langsung panik. Riuh rendah jeritan. Suara pelarian terdengar silih berganti. Kerumunan orang tiba-tiba memisahkan kami berdua. Liu Qiwei melihat Yang Taiwei yang terdesak ke samping. Tanpa pikir panjang langsung berlari ke arahnya. Tapi tepat saat dia hendak mencariku, dia justru digenggam erat lengannya oleh Yang Taiwei. Matanya yang panik menatap Liu Qiwei. Qiwei, kakiku sepertinya kram. Liu Qiwei mengerutkan kening, namun tidak lagi ragu. Dia menyangga Yang Taiwei dan mengungsinya ke tempat aman. Aku menyaksikan bayangannya menghilang di depan mataku. Aku jelas bisa memanggil Liu Qiwei, memberitahunya, aku di sini. Tapi aku tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yang Taiwei ingin membuatku melihat jelas di antara dia dan aku. Siapa yang sebenarnya akan dipilih Liu Qiwei? Aku hanya merasa Yang Taiwei lucu. Pilihan ini sudah diputuskan oleh Liu Julai 3 tahun lalu. Mengapa masih perlu diuji? Tubuhku didorong keras oleh kerumunan di belakang. Terhempas dengan kasar ke tanah. Orang yang hanya memikirkan keselamatan diri. Mana peduli dengan apa yang ada di bawah kaki. Mengangkat kaki dan menginjak bahuku. Aku menjerit kesakitan. Diikuti oleh hiasan kepala. Kaki adalah jari tangan. Sama sekali tidak bisa membedakan. Udara yang tipis membuat wajahku memerah. Tidak bisa mengeluarkan satu embusan napas pun. Rasa sakit yang berputar di perut mematikan sarafku. Hingga pandangan menjadi gelap. Pingsan total. Bangun lagi, masih di rumah sakit. Liu Qiwei memegang rokok, sedang mengepul asap menghadap jendela. Aku tersedak dan batuk hebat. Dia buru-buru menginjak puntung rokok, seperti takut aku menuntutnya. Tiba-tiba berbicara lebih dulu. Meng Chuan, saat itu aku akan balik mencari kamu. Tapi Taiwei tiba-tiba kram kaki. Dia kan memang fisiknya tidak baik. Aku khawatir dia celaka. Berencana mengantarnya keluar dulu, lalu balik mencari kamu. Tapi aku mengerti. Aku menggerakkan bibir. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti? Yang benar-benar butuh penjelasannya adalah Yang Taiwei. Menjelaskan dia sudah sangat memperhatikannya. Aku sama sekali tidak perlu berulang kali membuktikan pada diri sendiri. Melihatku seperti ini, Liu Juli telah menyiapkan dalih yang lama. Tiba-tiba tersangkut di kerongkongan. Kamu paham, aku paham. Aku berkata dengan sangat yakin. Wajah Liu Juli tiba-tiba menjadi muram. Ada amarah tak jelas yang tersangkut di hatinya. Tak bisa naik, tak bisa turun. Aku ingin bertemu nenek. Liu Juli akhirnya menunggu permintaanku. Tapi tak disangka hanya hal kecil yang sederhana. Dia berpikir sejenak baru berbicara. Nenek Meng Chuan jantungnya tidak nyaman 2 hari lalu. Tapi kamu tenang saja. Aku sudah menyuruh orang membawanya periksa. Setelah kamu pulih, aku akan atur kalian bertemu. Tulang rusukku terluka. Bahkan napas
pun disertai rasa sakit yang hebat. Mendengar nenek sakit, hatiku tiba-tiba terasa sesak. Jangan khawatir, ini hanya masalah kecil. Aku sengaja mencari ahli jantung untuk bertanya. Tunggu sampai kamu bisa berdiri. Aku akan membawamu menemuinya. Seolah ingin menebus Liu Qiwei yang terus menjagaku tanpa henti. Tapi malam keesokan harinya, ponsel di sakunya berdering. Qiwei, aku memang menyukaimu. Tapi dalam hal siapa yang lebih dulu? Kamilah yang lebih dulu saling mencintai. Meng Chuan, apakah dia ingin membunuhku? Receiver telepon memekikkan teriakan gila yang Tai Wei. Telepon tiba-tiba terputus. Liu Qiwei tidak ragu sebentar pun. Mengambil jaket dan langsung berjalan keluar pintu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi naluriku memberitahu ini pasti bukan hal baik. Aku mengambil ponsel dan menelepon Wang Lin lagi. Wang Lin? Bisakah bantu aku sekali lagi? Bantu saya cari tahu di rumah sakit mana nenek saya sebenarnya berada. Ketika Liu Qiwei kembali lagi sudah larut malam. Di luar hujan badai dan guntur. Dia basah kuyup. Tetesan air hujan jatuh di tempat tidur sakit saya. Saya membuka mata dengan kaget. Yang saya lihat adalah dia dengan wajah muram penuh aura gelap. Meng Chuan, mengapa kau melakukan ini? Liu Qiwei memancarkan kesuraman dari antara alisnya yang gelap. Saya mengerutkan kening bingung tanpa mengerti. Apa yang kau bicarakan? Apa? Mengapa? Liu Qiwei dengan cepat mengeluarkan ponsel dari sakunya dan melemparkannya ke punggung tangan saya. Saya kesakitan dan mengerutkan kening. Mata menatap foto di ponsel. Foto-foto itu adalah beberapa tahun lalu. Yang Tai Wei mabuk dan terlihat compang-camping dipukuli orang di jalan. Pengacara pria tampan mabuk dipukuli dengan brutal. Jadi sampah. Judul yang ditandai merah dan tebal terpampang jelas di atasnya. Berbagai kata-kata kotor dan memalukan berjejal di kolom komentar. Di bagian komentar aku sudah bertanya pada wartawan yang melaporkan berita ini. Dia dengan tegas menyatakan ada seorang pria bermarga Meng menghubunginya tanpa meminta imbalan sepeser pun. Tujuannya adalah menghancurkan Tai Wei. Buktinya nyata. Meng Chuan, apalagi yang mau kau jelaskan? Aku mengangkat kepala menatap matanya yang merah membara. Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Braak. Suara tamparan keras tiba-tiba menggema di dalam ruangan. Meng Chuan, bagaimana kau bisa menjadi sejahat ini? Tai Wei, karena kau dia bunuh diri dengan menggorok pergelangan tangannya. Perkara Meng Chuan ini tidak akan berakhir begitu saja. Liu Qiwei berbalik dan pergi tanpa menengok lagi. Perlahan ku gerakkan tubuh yang mati rasa dan kaku. Melihat bayangan orang yang sudah lama menghilang. Di benakku justru pernikahan adalah sumpah yang kami ucapkan. Kesetiaan, kepercayaan, perlindungan Liu Qiwei. Yang mana saja yang benar-benar kau lakukan. Aku segera mengetahuinya. Apa sebenarnya maksud kata-kata yang ditinggalkan Liu Qiwei saat pergi? Berita panas online tentang pengacara pria tampan yang disiksa. Foto-foto langsung ditarik dari trending. Digantikan oleh berbagai kejahatan ayahku. Pelapor dengan tegas memperbesar nama dan 5 organ kejahatanku. Membiarkannya dinikmati dan dikomentari orang lain di internet. Bahkan menggambarku sebagai pria menikah yang pencemburu. Menggunakan kekerasan siber dengan dalih kebebasan berpendapat. Membalas dendam pada mantan pacar istri. Lapar sekali ya, hanya untuk berebut perhatian. Bahkan mempublikasikan foto orang yang terluka. Rumah tangganya sendiri juga belum tentu bersih. Like father, like son. Mungkin dia juga orang yang aneh. Aku dengan cepat menutup ponsel. Kedua tangan erat-erat memegang kepala. Mimpi buruk masa lalu seakan ingin menerobos segel yang sudah longgar. Betapapun aku berjuang dalam kesakitan. Selalu ada orang yang menggunakan masa laluku untuk membungkam perintahku. Aku tidak bisa bernapas. Meng Chuan bernapas. Meng Chuan, cepat ambil kantong plastik cepat. Pikiranku kosong. Suara bising di telinga terus terdengar. Sampai sesuatu ditaruh di kepalaku. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Warna perlahan kembali terlihat. Figur Liu Qiwei kembali muncul di hadapanku. Tapi dia belum sempat mengatakan apa-apa. Lagi-lagi dipanggil pergi oleh Yang Tai Wei. Aku hanya mendengar suara sebelum dia pergi. Topik panas sudah diperintahkan untuk dihapus. Meng Chuan, jangan sampai ada lagi berikutnya. Di hari-hari selanjutnya, Liu Qiwei selalu menemani Yang Tai Wei di sisinya. Dia menemaninya melihat laut, menemaninya menikmati bulan. Mereka bercerita tentang keindahan masa lalu di atas gunung. Tidak sengaja dilihat oleh pejalan kaki yang kebetulan lewat dan difoto diunggah ke internet. Tidak ada seorang pun yang mencaci maki perilaku Yang Tai Wei yang tahu dia pelakor ketiga tapi tetap melakukannya. Di kolom komentar, semuanya memberikan doa dan kekaguman untuk hubungan mereka yang berakhir tanpa hasil ini. Ada yang mengaku sebagai saksi hubungan mereka. Bercerita tentang saat Liu Qiwei masih bersekolah. Yang Tai Wei demi bisa memberinya hadiah. Hampir memberi hadiah ke semua orang di kelas. Kue kecil yang disebut-sebut secara santai oleh Liu Qiwei. Dia tanpa bicara banyak bergegas pergi ke kota sebelah untuk membelinya. Malam itu juga mengantarkannya ke hadapannya. Dengan adanya peristiwa-peristiwa ini, lebih banyak orang muncul di internet. Mereka mendorong Liu Qiwei untuk bercerai dengan saya yang picik, menikahi cinta pertamanya. Yang Tai Wei dengan sabar mengirimkan screenshot dinamika ini kepada saya. Saya tidak menghiraukan provokasinya. Wanita ini sudah lama saya putuskan untuk tidak diinginkan. Di malam hari saya membuka perangkat lunak yang terhubung dengan kamera. Tepat bukti yang saya inginkan. Keempat keinginan. Qiwei, cium aku. Dalam video, Liu Qiwei memandangnya dengan tatapan kompleks. Ini adalah keinginan keempat saya. Hanya ciuman saja. Qiwei, jangan tolak aku. Mata saya dipenuhi dengan cemoohan. Mengunduh salinan video. Lalu mematikan ponsel. Wang Lin menemukan rumah sakit tempat nenek saya berada. Lalu memberikan saya sebuah kontak. Untuk mengurus penghapusan informasi identitas. Saya telah mempersiapkan segalanya. Aku merapikan penampilanku dengan baik. Lalu berjalan menuju rumah sakit tempat nenek berada. Saat masuk penjara dulu, satu-satunya permintaanku pada Liu Qiwei adalah, jangan beritahu nenek di kampung halaman tentang semua ini. Aku dibesarkan oleh nenek yang hidup salib
saling bergantung. Semua yang dilakukan ayahku padaku, nenek sama sekali tidak tahu. Usia nenek sudah tua, jantungnya juga tidak baik. Aku benar-benar tidak berani membayangkan betapa sedihnya nenek jika mengetahui. Di wajahku terpancar senyum yang sudah lama tidak muncul. Tangan memegang buket bunga. Tangan baru saja menyentuh gagang pintu kamar. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang pecah dari dalam. Lihatlah untuk terakhir kalinya. Inilah wajah menantumu yang berjudi, dan wajah cucumu yang dipukul babak belur. Aku masih punya puluhan foto lagi. Sekali lihat sampai puas. Konon katanya kau yang cari perantara untuk menjodohkan mereka. Apa mereka ini yang disebut biang kerok? Tapi kalau dilihat, kau juga cukup pantas mati. Cucumu sendiri yang membunuhnya, lalu menjalani hukuman 3 tahun penjara. Baru-baru ini saja bebas dari hukuman. Katakanlah, untuk apa orang brengsek seperti dia masih hidup? Pintu besar terbanting terbuka. Yang Tai Wei melihat saya dan senyum di sudut bibirnya perlahan menghilang. Nenek? Suara seraku menggema di dalam ruangan. Wajah orang tua yang terbaring itu membiru. Matanya yang keruh dipenuhi air mata. Tangannya yang kering meremas-remas pakaian di dadanya dengan kuat. Berjuang keras. Terengah-engah. Monitor EKG tiba-tiba mengeluarkan suara peringatan nyaring. Melihat ini, Yang Tai Wei ketakutan dan mulai melangkah mundur. Tapi tanpa sengaja, menginjak pecahan piring yang tadi dihempaskannya dengan keras. Solah sepatunya tertusuk tembus. Dalam ketakutan, dia tiba-tiba mengalami serangan penyakit. Jenderal? Apa yang terjadi padamu? Liu Qiwei tiba-tiba berlari masuk dari pintu gerbang. Melihat ketakutannya, dengan cemas terus menenangkannya. Pandangan mata dengan tajam menangkapku. Meng Chuan, yang emosinya runtuh di ruang pasien, terus memanggil nenek. Sudah berapa kali kukatakan, mengapa kau masih mencari masalah dengan Tai Wei? Dia membentak dengan marah. Tapi dari awal sampai akhir aku tidak pernah memandang mereka berdua. Jenderal yang tiba-tiba napasnya tersengal-sengal. Dia tidak peduli lagi dengan apapun. Kalian semua datang lihat Tai Wei. Dia tidak bisa bernapas. Dokter yang melakukan pertolongan pertama di sampingku serba salah. Tapi tidak ada. Tapi, Tai Wei mengalami masalah. Kalian semua jangan berpikir akan baik-baik saja. Aku seperti tersambar petir. Rongga mata yang kering terasa perih dan nyeri. Seperti akan membusuk. Tidak boleh, tidak boleh. Nenek Liu Qiwei. Dia pingsan. Aku hampir terjatuh berlutut di tanah. Ingin menarik-narik Liu Qiwei, tapi dia terlihat dingin. Di matanya muncul rasa jijik. Nenekmu masih punya tenaga untuk melukai Tai Wu? Mana mungkin ada masalah. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi tanpa ragu. Para dokter itu menghela napas pasrah. Tuan, nenek Anda sudah meninggal. Anda sabar. Aku terus menggeleng. Tidak mau percaya. Menggunakan seluruh tenaga untuk menarik-narik dokter yang hendak pergi dengan pasrah. Saya mohon tolong selamatkan nenek saya. Saya berlutut dan bersujud. Kepala membentur lantai mengeluarkan suara keras yang mengguncang. Tapi orang-orang itu tidak berani menunda lagi. Hanya bisa pergi dengan paksa dari ruang perawatan. Melihat ruang perawatan yang tiba-tiba sepi, saya tidak bisa menahan lagi dan berteriak histeris. Keputusasaan di wajah hampir menelan saya. Pada hari saya akan pergi. Langit suram. Awan gelap bermendung. Saya mati rasa menyelesaikan urusan pemakaman nenek. Saat pulang mengambil barang baru sadar, Liu Qiwei yang menghilang beberapa hari juga ada di rumah. Dokumen perceraian tiba-tiba diletakkan di depan saya. Liu Qiwei mengusap pelipisnya. Ini adalah keinginan terakhir Tai Wei. Dia ingin menebus masa lalu dengan mengadakan pernikahan bersama saya. Semuanya untuk terlihat nyata. Kita bercerai palsu dulu. Masa tenang berakhir? Tidak perlu mengambil sertifikat. Aku menerima dokumen itu dengan diam-diam, tanpa ragu menandatangani namaku di atasnya. Dia tiba-tiba menghela napas lega. Suamimu akhirnya bisa mengakhiri ini. Sudahkah kau memikirkan mau pergi kemana? Nanti bisa ajak nenek. Kita bertiga berangkat bersama. Sebelum sempat ku jawab, ponsel Liu Qiwei sekali lagi berdering. Qiwei, bukankah kita sudah janji mau mencoba gaun pengantin? Kamu sudah sampai? Dia melirik jam tangannya. Buru-buru mengambil jaket dan bersiap keluar. Sampai di pintu masuk, tiba-tiba berhenti dan menoleh memandangiku. Aku masih duduk diam di sana, tapi seolah ada sesuatu yang hilang. Dia menggelengkan kepala. Mungkin hanya pikirannya sendiri yang berlebihan. Pintu besar tertutup. Baru ada sedikit perubahan dalam pandangan mataku. Aku mengeluarkan foto pernikahan yang terselip di sudut. Merobek setiap foto bersama menjadi dua. Sampai foto-foto yang robek berserakan memenuhi lantai. Aku mengambil koper, berbalik dan pergi tanpa menengok. Aku akan memberikan hadiah pernikahan yang takkan terlupakan seumur hidup bagi pasangan pengantin baru ini. Dalam beberapa hari berikutnya, Liu Qiwei setiap hari sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan Yang Tai Wei. Yang Tai Wei mengeluarkan surat cinta yang dulu mereka saling kirim, yang dipenuhi dengan hayalan mereka tentang pernikahan masa depan. Dia mengulanginya berulang-ulang dengan penuh sukacita di telinganya. Tapi Liu Qiwei sudah kehilangan antisipasi dan kesabaran seperti dulu. Dia mendorong Yang Tai Wei perlahan dengan tangannya. Mata lelahnya perlahan dipenuhi iritasi. Urusan pernikahan, kau yang urus saja. Awalnya mereka sudah sepakat. Hanya formalitas belaka. Bahkan hanya soal warna bunga yang dipajang dalam upacara. Yang Tai Wei sudah menanyainya berkali-kali. Belakangan ini siang hari ia bekerja di firma hukum. Sampai malam harus menemani Yang Tai Wei. Memilih berbagai macam barang yang tidak penting. Membuatnya kelelahan fisik dan mental. Setelah semua selesai, hari juga sudah larut malam. Aku memang biasa tidur nyenyak agar tidak mengganggu istirahatku. Ia selalu tidur di firma hukum. Liu Qiwei tahu kekesalan dalam hatiku. Ia terlalu banyak berhutang padaku. Ia akan membayarnya seumur hidup. Ia akan mencintaiku dengan baik. Akan menebus kesalahannya dengan baik. Segera semua ini akan berakhir. Ia membuka laci.
mengambil cincin pernikahan yang terbaring diam di dalamnya. Saat aku masuk penjara, dengan tanganku sendiri melepasnya dari jari manis, melemparkannya padanya. Selama 3 tahun ini dia menyimpannya dengan hati-hati, menunggu pemilik cincin keluar. Belakangan ini masalah datang silih berganti. Dia kembali lupa karena kesibukan. Dia dipenuhi rasa bersalah, mengambil ponsel dan menyusun pesan. Sayang, aku ingat kamu sebelumnya sudah ingin pergi ke Xinjiang. Beberapa hari lagi kita pergi traveling bersama ya. Liu Qiwei baru saja mengirim pesan. Di kotak obrolan langsung muncul tanda seru merah mencolok. Dia mengerutkan kening erat, memandangi warna merah yang menyilaukan itu. Mengira aku lagi bersikap kekanak-kanakan. Langsung mematikan ponsel. Gelisah bersandar di sofa sambil memejamkan mata. Hari pernikahan. Semuanya menjadi berbeda dari rencana awal. Melihat orang-orang yang lalu lalang tanpa henti, wajah Liu Qiwei langsung muram. Dia menarik Yang Tai Wei yang terus menyapa orang ke dalam ruangan. Tai Wei? Bukankah kita sudah sepakat hanya memanggil teman-teman dekat saja? Mengapa kau mengundang wartawan dan media juga? Yang Tai Wei penuh kebahagiaan, merangkul bahu Liu Qiwei. Bukan hanya media dan wartawan, tapi juga begitu banyak penggemar online yang mendukung hubungan kita. Aku undang semua. Qiwei, masihkah kau tidak menyadarinya? Semua orang mendukung kita. Mereka semua ingin kita bersama. Di mata semua orang, aku jauh lebih cocok untukmu daripada Meng Chuan. Kitalah jodoh yang ditakdirkan. Jika bukan karena orang tuamu, mungkin kita sudah menikah sejak lama. Mungkin sekarang bahkan sudah punya anak. Dia menunduk. Ujung hidungnya menggesek dahi Liu Qiwei. Tapi detik berikutnya langsung didorong dengan dingin oleh wanita di depannya. Dulu sudah disepakati. Upacara pernikahan hanya formalitas belaka. Kamu akan menarik gugatan. Tidak lagi menuntut Meng Chuan. Mengekspos masalah privasi pribadimu. Aku sudah melakukan semua permintaanmu. Bahkan 5 keinginanmu. Juga sudah kuwujudkan semuanya. Setelah pernikahan ini, aku dan kamu tidak akan ada hubungan lagi. Meskipun kamu mengajak begitu banyak orang menonton, aku tidak mungkin bersamamu lagi. Terlambat? Masa lalu ya sudah lewat. Aku sudah jatuh cinta pada Meng Chuan. Aku tidak mungkin meninggalkannya lagi. Dia menatapnya dengan suara tegas. Senyuman di wajah Yang Tai Wei langsung membeku. Kedinginan yang muncul dari telapak kaki menyebar ke seluruh tubuh. Tapi sebelum dia sempat berbicara, Liu Qiwei sudah membuka pintu dan berjalan keluar. Yang Tai Wei panik, buru-buru mengejar Qiwei. Pengantin baru ini jalan terburu-buru sekali. Mau kemana nih? Jangan-jangan tidak sabar. Mau bawa Tai Wei kita masuk kamar pengantinnya. Beberapa teman tiba-tiba mengepung Liu Qiwei yang berjalan di depan. Apa perlu sampai segitunya tidak sabarnya? Qiwei, kalian mengerti apa? Qiwei kebanyakan makan dedah. Harus mencoba dedah halus dong. Pandangannya dingin menusuk. Sudut bibirnya terkunci lurus. Sudah cukup bicaramu? Cukup? Minggir. Orang yang tadi berbicara itu adalah bawahan Yang Tai Wei. Dia dibuat kecewa dan tersinggung. Wajahnya berubah pucat dan memerah saat menatap Liu Julai. Yang Tai Wei yang berdiri di belakang. Wajah Yang Tai Wei juga langsung berubah suram. Dia mengerutkan kening dan melangkah maju, ingin menghentikan pedang Liu Julai. Tapi Liu Julai justru menghindar cepat seperti tersengat listrik. Suasana menjadi agak canggung. Orang-orang yang menonton mengalihkan pandangan ke tempat lain. Tepat ketika Liu Julai mengangkat kaki ingin pergi, para penggemar yang dipanggil Yang Tai Wei kembali membawa ponsel dan kamera berlari mendekat. Mereka tiba-tiba mengarahkan lensa ke Liu Julai. Pengacara Liu, pengacara Yang, selamat atas pernikahan kalian. Apa rencana kalian selanjutnya? Bersiap untuk memulai bulan madu kemana? Bisakah kalian membagikan aktivitas kalian di media sosial? Di grup fanbase kami masih banyak adik-adik penggemar kalian. Mereka berharap bisa terus menyaksikan kisah cinta kalian. Ya? Benar, semua orang melihat kisah kalian. Bilang jadi percaya lagi pada cinta. Yang Tai Wei melihat situasi lalu mengangkat senyum hangatnya. Sekali lagi meletakkan tangannya di bahunya. Liu Qiwei mengencangkan wajahnya. Tidak menolak. Terima kasih atas kasih sayang kalian semua. Tapi kami bukan public figure. Rencana perjalanan selanjutnya juga belum direncanakan. Dan tidak berencana untuk mengumumkannya. Tapi aku akan sesekali mengirim di grup foto perjalanan aku dan Qiwei untuk kalian lihat. Orang-orang sekitar ada yang kecewa, ada yang terkejut. Hanya wajah Liu Qiwei yang tiba-tiba muram. Dia berbalik memandang Yang Tai Wei. Menanyai dengan suara sekencang yang bisa didengarnya. Bukannya sudah kuminta jelaskan pada mereka? Qiwei, jangan marah. Akhir-akhir ini momentum dan topik kita berdua sangat bagus. Translate_text ini juga sangat membantu bagi firma hukum. Kamu bukan tidak tahu. Orang yang datang kepada kami untuk pembelaan, jumlahnya sudah meningkat berkali-kali lipat dibanding tahun lalu. Melihat ekspresinya masih buruk, Yang Tai Wei terpaksa menguatkan diri dan berbicara dengan nada merendah. Aku tahu kamu tidak suka terekspos berlebihan. Paling-paling aku hanya akan mengatakan beberapa patah kata sebagai alasan untuk menanggapi mereka dulu. Offline pun hanya bisa seperti ini. Liu Qiwei tidak ingin merusak reputasi firma hukum karena urusan pribadinya. Hanya bisa menemani Yang Tai Wei memainkan drama terakhir ini sampai semakin mendekati akhir. Yang Tai Wei bangun untuk mengantar teman-teman media dan penggemar pergi. Pintu ballroom tiba-tiba didorong terbuka. Bisa tanya siapa Nona Liu Qiwei? Liu Qiwei terkejut dan melangkah maju. Saya di sini ada paket untuk Anda. Liu Qiwei memandang bingung pada kotak kurir di hadapannya. Tapi sebelum dia sempat menerimanya, kotak itu direbut oleh Yang Tai Wei dari tangan pengantar. Tidak ada nama pengirim. Isinya sebuah flash disk. Aku tahu, pasti salah satu teman kita. Yang tahu kita mengadakan resepsi pernikahan di sini hari ini. Mengirimkan video ucapan selamat. Wajah Yang Tai Wei berseri-seri saat menyuruh orang memasangnya ke komputer untuk diputar. Melihat punggungnya, Liu Qiwei justru merasa gelisah tanpa alasan. Seperti ada firasat sesuatu akan terjadi. Pasang di layar besar saja.
Pengacara Yang, kami sudah merekam banyak video. Rencananya akan diedit untuk Anda dan pengacara Liu, lalu diunggah ke internet. Yang Tai Wei menaikkan alisnya, lalu menyetujui dengan gembira. Lampu ballroom mulai redup. Layar besar di depan panggung tiba-tiba mengeluarkan suara. Cahaya putih menyilaukan muncul di depan mata semua orang. Hampir bersamaan, semua orang serentak membelalakan mata dan mematikan. Matikan itu, suara Yang Tai Wei yang marah terdengar di balai jamuan. Semua orang tertegun melihat video di depan mata mereka. Liu Qiwei merasakan bulu kuduknya merinding melihat adegan absurd di depannya. Dia hampir tak bisa mengalihkan pandangan. Tak berkedip menatap ke depan. Itu adalah rumahnya, tapi dipasangi kamera pengintai. Siapa yang memasangnya? Sepertinya tak perlu ditebak lagi. Pasti Meng Chuan. Bagaimana bisa seperti ini? Mengguncang pandangan hidupku. Cinta tak terbalas ternyata semua palsu. Membohongi kita. Liu Qiwei. Bahkan demi Yang Tai Wei, secara pribadi menjebloskan suaminya sendiri ke penjara. Dia kan seorang pengacara. Bisa-bisanya memanfaatkan kepercayaan suaminya seperti ini. Liu Qiwei gemetar seluruh tubuh. Kakinya seperti berakar tak bisa bergerak. Dia ingin membantah tenggorokannya, tapi seolah tersumbat oleh sesuatu. Setelah lama sekali, dengan payah dia membuka mulut. Aku tidak mengkhianati suamiku. Buatku sungguh memuakkan. Aku sampai memfanseni orang seperti kalian. Benar-benar otakku kemasukan air. Sangat menjijikan. Berdiri di sini sedetik lebih saja aku merasa jijik. Pulang langsung diekspos. Apalagi yang kalian tunggu? Pulang. Sekarang juga diekspos. Perlihatkan pada semua orang. Tidak tahu siapa yang baik hati membongkarnya. Kurasa suaminya yang sudah menderita begitu lama, memikul tuduhan palsu selama lebih dari 3 tahun. Akhirnya membiarkan sepasang kekasih ini bertemu terang. Layar besar sudah dimatikan. Tapi video tadi sudah direkam semua orang. Salah satu perempuan sedang mengoperasikan ponselnya. Sosok tubuh menerjang ke arahnya. Dengan suara gemeretak, ponsel pecah berantakan di lantai. Yang Tai Wei melotot dengan marah pada orang-orang yang hadir. Jangan rekam. Semua dilarang merekam. Ini video rekayasa. Semua palsu. Ada orang yang sengaja memfitnah dan menjebak. Aku dan Julai memang jodoh. Kami adalah cinta sejati masing-masing. Meng Chuan yang mencampuri. Dia yang merusak perasaan antara kami. Yang Tai Wei kambuh penyakitnya. Semua orang terkejut melihatnya seperti ini. Teman-teman satu persatu menjauh darinya. Para media dan fans bahkan mundur beberapa langkah. Merekam seluruh momen kehancuran dan luapan emosinya. Dia silau oleh kilatan lampu kamera. Seketika itu juga secara naluriah mencari Liu Qiwei. Hanya melihat sosoknya telah berjalan hingga keluar pintu gerbang. Dia begitu saja meninggalkannya di sini. Langkah kaki Liu Qiwei semakin cepat. Dia tidak sempat mengendalikan kualitas tempat pernikahan. Teleponku tidak dapat dihubungi. Pesan yang dikirimkannya juga tidak ada yang membalas. Kedua tangan erat mencengkeram setir. Keringat halus yang lembab membuatnya gelisah dan tidak tenang. Lampu merah di jalan juga lebih banyak dari biasanya. Sambil menunggu lampu merah, dia terus menghubungi telepon. Tetap saja tidak ada yang mengangkat. Liu Qiwei teringat akan hari itu di ruang rawat nenekku. Aku putus asa dan sedih. Dengan tatapan yang mengandung sedikit kebencian. Bagian dada terasa seperti ditusuk sesuatu dengan keras. Memancarkan rasa sakit yang hebat. Tiba-tiba dering telepon berbunyi. Dia girang mengira aku menelepon balik. Suami pengacara Liu, pengacara Yang, dia kambuh lagi. Sekarang situasinya agak sulit dikendalikan. Dia memegang pisau buah, tidak mengizinkan kami mendekat. Cepat kembalilah untuk menghentikannya. Asisten Yang Tai Wei berulang kali mendesak, seperti mendesak nyawa. Tapi Liu Qiwei memegang kemudi, terus bergerak menuju rumah. Pandangannya tiba-tiba menjadi dingin. Tak ada lagi sedikit pun perasaan. Kalau dia sudah bulat hati ingin mati, siapapun yang menasihati tidak akan berguna. Translate_text. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menelepon 120, bukan nomor ponsel saya. Liu Qiwei tanpa ragu ingin menekan tombol untuk mematikan telepon. Pihak di seberang mendengar semuanya. Yang Tai Wei langsung kolapse. Dia meraihnya dengan paksa. Ponsel baru saja ingin berbicara, tetapi menemukan bahwa Liu Qiwei di ujung sana sudah lama mematikan telepon. Asisten melihat sekilas kepada Yang Tai Wei dengan agak. Pengacara Yang, bagaimana kalau saya antar Anda ke rumah sakit untuk pemeriksaan dulu? Saat ini ruang resepsi pernikahan hanya tersisa mereka berdua. Suasana berantakan di mana-mana. Yang Tai Wei berdiri di tempat dengan penampilan berantakan. Dia mengambil sebuah vas bunga secara acak, melemparkannya dengan kuat ke kaki asisten. Matanya dipenuhi kebencian dan dendam kesumat. Ketika Liu Qiwei tiba di rumah, yang terlihat adalah foto pernikahan yang sudah disobek menjadi banyak potongan di lantai. Sampai di sana, di sebelah serpihan kertas ada mangkuk api berisi abu sisa. Aku membakar semua bagian yang menjadi milikku. Hanya menyisakan dirinya dalam foto bersama. Terbuang sendirian di atas tanah. Dengan gemetar ia mengepal erat kedua tangannya. Menggeser langkah masuk ke kamar tidur. Liu Qiwei cepat-cepat membuka lemari pakaian di kamar tidur. Tapi menemukan bahwa selain membawa dokumen pribadiku, segala sesuatu lainnya kutinggalkan di rumah. Di dalam lemari pakaian, setelan jas baru musim ini yang dia beli sebagai ganti untukku. Juga berbagai jam tangan mewah. Dasi kupu-kupu, tidak satupun kubawa. Sebilah cahaya kuat menyambar. Dia langsung bergegas keluar, mengemudi menuju kantor urusan sipil. Menemukan pihak perempuan Liu Qiwei, pihak laki-laki Meng Chuan. Tapi, Nona Liu, di sini kami melihat Anda dan Tuan Meng telah berhasil menyelesaikan prosedur perceraian dan telah mengambil dokumen perceraian. Liu Qiwei terdiam seakan tersambar petir. Matanya memandang kosong ke arah staf. Tidak mungkin.
Masa tunggu belum berakhir. Bagaimana mungkin perceraian berhasil? Dia berbicara dengan marah. Staf itu melihatnya dengan canggung. Ini melalui jalur darurat. Di sini kami melihat dokumen diambil pada tanggal 3 bulan ini. Anda dan Tuan Meng memang telah berhasil menyelesaikan prosedur perceraian. Liu Qiwei mundur 2 langkah dengan gemetar. Pikirannya seperti meledak. Perceraian diambil. Dia seolah tidak mengerti kata-kata. Tidak bisa menahan diri menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Meng Chuan sangat mencintaiku. Tidak mungkin. Nona Liu, apa kamu baik-baik saja? Dia melepaskan lengan yang mendukungnya dengan kasar. Namun seluruh tubuhnya tersandung kaki kiri dan kanan hingga terjatuh keras ke lantai. Urat di dahinya menonjol. Dia memegang kepala dengan kesakitan dan wajah yang mengerikan. Memukuli dirinya sendiri dengan keras. Nona Liu, tenanglah. Jantungnya diremas oleh tangan besar. Sakitnya sampai hampir tidak bisa bernapas. Bagaimana bisa dia begitu bodoh? Mengira dengan menyakitiku seperti ini, aku tetap tidak akan meninggalkan diriku. Dari mana dia dapat muka yang begitu tebal? Air mata mengalir dari matanya yang merah. Rasa sakit yang menghancurkan hati. Berseru. Aku tidak bisa menemukannya. Saya tidak bisa menemukannya. Saya tidak bisa menemukan suami saya. Nona Liu, apakah suami Anda masih memiliki keluarga lain? Mungkin dia pulang ke rumahnya sendiri. Belum tentu juga untuk Nenek Meng Chuan. Dia pasti sedang menemaninya di rumah sakit. Nenek Liu Qiwei bangkit dengan limbung. Mengangkat tangan menyeka air mata. Dia tidak sempat memikirkan begitu banyak. Sambil berjalan sambil menelepon temannya. Bantu saya pesan 3 tiket ke Xinjiang. Semakin cepat semakin baik. Ya? Sekarang juga Liu Qiwei berkeringat deras karena sibuk. Tapi dia juga tanpa lelah menyetir ke rumah sakit. Dia membeli bunga secara mendadak. Membeli buah-buahan. Tepat ketika dia dengan penuh sukacita ingin menemui saya di ruang pasien. Ternyata ditemukan bahwa kamar pasien tempat nenek saya tinggal sudah berganti orang. Dia dengan wajah terkejut menatap orang asing di tempat tidur pasien. Sampai dia memastikan sekali lagi. Baru dengan wajah muram datang ke pos perawat. Kalian ini bagaimana? Kamar 035. Saya terus memperpanjang pembayarannya. Kok bisa diberikan ke orang lain? Perawat berkedip. Seperti merasa dia tak asing. Perawat tua di sampingnya mengernyit dan menengadah. Anda cari pasien siapa? Liu Qiwei dengan wajah berubah-ubah berkata rendah. Marga Lu. Nenek Lu. Beliau sudah meninggal minggu lalu. Ekspresi di wajah Liu Qiwei retak bagai pecah. Iya, katanya dipancing amarah sampai meninggal. Waktu dokter datang sudah hampir tidak tertolong. Malah mereka dipanggil untuk merawat pria yang pura-pura koma. Semua orang bisa melihat. Pria itu tidak apa-apa, tapi istri yang cemas dan khawatir itu yang membuatnya demikian. Nenek tua itu meninggal sebelum sempat mengambil napas terakhir. Cucunya sangat sedih di ruang perawatan, berteriak-teriak sampai tidak sempat melihat wajah terakhir. Katakanlah kasihan atau tidak. Perawat tua itu menjentikan lidah sambil menghela napas. Perawat muda di sebelahnya seperti mengenali Liu Qiwei. Menarik lengan baju perawat tua dengan kuat di bawah, beri isyarat dengan suara pelan, menyuruhnya berhenti bicara. Liu Qiwei sama sekali tidak menghiraukan gerakan mereka. Pemandangan hari itu seolah terbayang di depan matanya. Pandangan mataku yang putus asa, sedih, dan penuh dengan sedikit kebencian. Tidak, Nenek Liu Qiwei. Dia pingsan. Aku terjatuh berlutut di tanah dan meraihnya. Mataku menatapnya dengan tajam. Jelas-jelas tidak meneteskan air mata. Tapi justru lebih menyakitkan dan membuatnya gelisah daripada menangis. Sejak aku masuk penjara, dia terus merawat nenekku untukku. Hari itu dia sedang buru-buru datang menjenguknya. Nenek sekaligus memberitahunya, aku akan segera bisa menjenguknya. Dia bahkan membayangkan aku memeluknya dan bersyukur padanya. Tapi begitu keluar dari Liu Qiwei belum sempat menghilangkan senyum di bibirnya. Langung melihat Yang Taiwu yang sedang ketakutan. Dia sangat takut dia akan kambuh lagi. Yang Taiwei pasti akan menyalahkanku lagi untuk semua ini. Dia marah. Aku tidak tahu betapa sulitnya perjuangannya di belakang layar untuk menyelesaikan semua ini. Translate_text. Untuk menyelesaikan 5 keinginan Yang Taiwei secepatnya, agar dia tidak lagi menuntutku. Dia terus menahan diri dan mengendalikan diri. Melihat semua ini bisa berakhir. Bagaimana mungkin dia membiarkanku lagi melakukan kesalahan karena impulsif? Dia hanya bisa berbicara padaku dengan wajah dingin. Nenekmu masih punya tenaga untuk menyakiti Taiwu? Bagaimana mungkin dia bisa celaka? Dia menarik Yang Taiwei dan pergi. Karena takut dirinya tidak tahan ingin membawaku pergi. Liu Qiwei wajahnya pucat pasi, seperti kehilangan warna darah dalam sekejap. Rasa tumpul di area jantung berubah menjadi tajam seperti pisau. Rasa sakitnya membuatnya sulit bernapas. Dia mengangkat tangan dan mencengkeram erat area dadanya. Tiba-tiba ada rasa manis berdarah di tenggorokannya. Suara, plok. Tubuh Liu Qiwei jatuh berat ke belakang. Di telinganya terdengar suara panggilan orang asing. Suara diskusi yang ramai. Tapi tak ada suara yang ingin didengarnya. Liu Qiwei terbaring di ranjang sakit selama 2 hari. Sama sekali tidak tahu berita tentang dirinya dan Yang Taiwei di luar sudah menyebar luas seperti badai. Yang menunggunya bangun adalah ratusan panggilan dan pesan tak terjawab. Pengacara Liu, akhirnya Anda mengangkat telepon. Peristiwa Anda dan pengacara yang di pesta pernikahan diunggah ke internet. Pengacara yang sudah dibully online sampai tidak berani keluar rumah. Kantor hukum juga dikepung oleh sekelompok orang selama 2 hari ini. Ada yang menyiram cat merah. Ada yang datang untuk wisata dan check-in. Sekarang semua orang sudah kerja dari rumah. Liu Qiwei mengusap dahinya yang berat. Melihat asistennya sepertinya ingin bicara tapi mengurungkan niat. Dia berbicara dengan suara serak. Akhir-akhir ini merepotkan semua orang. Kerugian semua orang akan saya ganti 2 kali lipat atas nama pribadi. Bukan itu? Pengacara Liu,
Ada kabar buruk yang perlu saya sampaikan. Masalah Anda dan pengacara yang atasan sudah mengirim orang untuk menanyakan hal ini. Kalian semua harus menerima penyelidikan. Liu Qiwei menjilat bibir keringnya. Saya akan bekerja sama menerima penyelidikan. Matanya kosong. Seluruh tubuhnya lemas tak bertenaga. Baru saja Liu Qiwei menutup telepon. Bel ponsel langsung berdering lagi. Kali ini adalah Liu Fu yang menelepon. Dulu demi Yang Taiwei. Hubungan Liu Qiwei dan ayahnya sangat renggang. Kemudian dia lagi-lagi mengabaikan larangan ayahnya. Menolak perjodohan. Malah menikah dengan saya yang biasa-biasa saja. Dan memiliki masa lalu yang sulit. Jika dulu, Liu Qiwei pasti tidak akan mengangkat telepon ayahnya. Tapi sekarang dia tidak bisa menemukan saya. Dia hanya bisa mengandalkan pengaruh keluarga Liu untuk membantunya. Seperti yang diduga, Liu Yu baru saja mengangkat telepon. Ayah Liu langsung memarahinya dengan keras. Anak tidak berbakti. Nama baik keluarga Liu turun-temurun akan hancur karena kau. Liu Yu tidak membantah sepatah kata pun. Hanya dia mendengarkan hardikan ayahnya. Sampai dia lelah. Menghela napas berat. Pihak media akan kami yang urus semuanya. Ini cuma orang gila yang mengacau. Kau juga cuma termakan hasutan orang gila. Liu Yu, kalau bukan karena perasaan ayah, aku pasti tidak akan peduli padamu. Suaranya gemetar. Papa? Meng Chuan menghilang. Tolong bantu aku mencarinya. Wajah Liu Fu berkerut keras. Ini pertama kalinya Liu Yu memanggilnya Papa, dalam bertahun-tahun. Tapi hanya untuk seorang pria. Seolah sudah lama berlalu. Liu Qiwei baru mendengar suara yang kembali terdengar dari telepon. Informasi catatan sipil Meng Chuan telah menunjukkan semuanya terhapus. Liu Qiwei, kamu adalah seorang pengacara. Kamu seharusnya sangat paham dalam situasi apa catatan sipil seseorang akan dihapus. Dengan kata lain, Meng Chuan sangat mungkin sudah meninggal ketika Hai Cheng berantakan. Aku sudah menetap dan hidup di kota kecil perbatasan selatan. Sampai nenek meninggal. Aku baru tahu selama 3 tahun aku di penjara ini. Nenek diam-diam terus menabung untukku. Liu Qiwei, mungkin karena merasa bersalah. Setiap kali datang menjenguk nenek, selalu membawakan amplop merah yang besar dan tebal untuk nenek. Nenek tidak tega menghabiskannya. Setelah kepergiannya, Translate_text menyimpan semua uangnya di dalamnya. Liu Qiwei membohonginya. Aku pergi ke luar negeri untuk belajar. Butuh sekitar 3 tahun untuk kembali ke negara. Nenek khawatir aku diperlakukan tidak adil di luar negeri. Juga takut Liu Qiwei akan berganti kelamin dalam 3 tahun ketidakhadiranku. Inilah yang membuatnya berniat untuk kembali ke pekerjaan lamanya. Sekali lagi mengambil jarum bordir. Dia mengumpulkan semua uang yang tidak tega dimakan dan tidak tega dibelanjakan untukku. Awalnya ingin menyerahkan langsung ke tanganku saat bertemu denganku lagi. Tapi tidak menyangka pertemuan terakhir kita akan begitu absurd. Tiba-tiba seseorang menepuk pundakku. Aku tersadar dari lamunanku. Duduk bodoh sendirian di sini dan berhayal apa lagi. Wang Lin melemparkan sebuah jaket ke arahku. Dia baru terbang ke sini seminggu yang lalu saat pertama kali melihatku. Translate_text. Bagaimana saya bisa kehilangan belasan kilogram dalam waktu singkat? Seluruh tubuh saya seperti tulang yang dibungkus kulit, seolah-olah tertiup angin kencang. Kekurangan gizi dalam waktu lama, menyebabkan warna rambut saya menguning dan kusam. Saya terpuruk di dalam ruangan yang pengap itu. Penampilan itu sangat mirip dengan saat dia pertama kali melihatnya di penjara. Dia tidak tahan menyeka air matanya. Dia masih bisa menangis, tapi saya tidak bisa lagi. Mata saya hampir buta karena menangis tanpa henti. Sejak pertama kali masuk penjara, hari-hari setelah keluar dari penjara tidak mudah. Sebagian orang sepertinya dibayar oleh seseorang. Selalu memukul saya diam-diam. Seluruh tubuh saya penuh luka. Saya pernah melawan. Tapi hasil perlawanan itu hampir membuat saya kehilangan suara. Akhirnya arwah yang tidak tahan lagi membawa orang lain untuk mengusir kelompok itu. Baru saat itulah aku mendapat kesempatan untuk bernapas. Juga sejak saat itulah dia tahu alasan aku masuk penjara. Dia sudah melihat terlalu banyak hantu. Tapi seperti Liu Qiwei yang tidak punya hati dan bersifat biadab. Dia juga pertama kali bertemu orang yang datang adalah dia. Aku tersenyum lembut padanya. Merindukan nenekku. Berpikir dia mungkin sekarang sudah menjadi bintang di langit. Arwah merasa sedih di hati. Tapi dia tidak ingin menangis di hadapanku. Aku melihat kesedihannya. Justru malah tertawa. Wang Lin, aku baik-baik saja, benar-benar baik-baik saja. Kupikir nenekku juga tidak ingin melihatku putus asa. Aku akan berusaha hidup, berusaha membuat diriku menjadi kuat. Aku akan makan dengan baik, tidur yang nyenyak, jalani hidup setiap hari dengan baik. Air mata Wang Lin tumpah deras, wajahnya dipenuhi amarah, mengangkat lengannya, mengusap dengan kasar menggunakan baju. Kepada Meng Chuan, kamu harus berjuang, nenekmu di surga selalu mengawasimu. Kamu harus hidup lebih baik dari siapapun, terutama dua bajingan pria dan wanita itu. Kamu harus menyaksikan mereka mendapat balasan. Aku meninju sambil tertawa. 3 tahun di penjara karena difitnah adalah luka yang tak terucapkan seumur hidupku. Aku menggunakan uang peninggalan neneknya, membangun homestay di kota kecil yang pemandangannya indah seperti lukisan ini. Wang Ling juga memutuskan untuk tinggal. Saat malam tiba, kami memeluk botol minuman dan membicarakan Yehua. Baru sekarang aku tahu, ternyata Wang Lin membenci wanita ada alasannya. Dia sudah ikut seorang kakak perempuan begituan sejak remaja. Hanya karena menyukai orang itu, dia menghancurkan sisa hidupnya sendiri. Dia mengambil alih kesalahan untuk wanita itu. Wanita itu berjanji akan menunggunya keluar, pulang kampung bersamanya, dan menikahinya, membangun keluarga. Tapi setelah Wang Ling keluar, baru sadar, wanita itu sudah pindah dengan pria lain, kabur ke tempat yang tidak bisa dia temukan lagi. Wang Lin sangat mabuk, air matanya bagai air dari keran.
Dia memeluk botol minuman sambil menangis tersengal-sengal. Sampai dia lelah menangis, jatuh lemas di tempat tidur dengan kepala miring. Tertidur pulas. Aku juga minum cukup banyak. Namun seolah-olah semakin diminum semakin sadar. Aku membereskan semua barang di atas meja. Baru kembali ke kamarku sendiri. Aku perlahan duduk di depan meja. Mengambil ponsel yang disimpan di laci. Sudah lama tidak aku isi daya. Saat daya terisi dan aku menyalakannya, beberapa pesan singkat langsung membanjir. Sayang, aku sangat merindukanmu. Kamu di mana? Liu Qiwei mabuk dan terjatuh di bak. Suara musik bergemuruh memekakkan telinga. Pria-pria yang lalu lalang di sekitarnya memandanginya. Satu tangan memegang gelas, satu tangan memegang ponsel. Meski tahu orang di seberang tidak mungkin membalas pesan, dia tetap nekat mengetik satu kalimat demi satu kalimat. Menekan kirim cantik sendiriankah? Bar bagaikan medan perburuan. Sudah lama ada yang mengincarnya. Di antara mereka, Liu Qiwei yang paling mencolok penampilannya. Namun mereka ditolak oleh sikap dingin Liu Qiwei yang menjaga jarak. Sampai-sampai tak ada yang berani mendekat. Sampai akhirnya meja sebelah bermain truth order. Barulah satu orang memberanikan diri, mendekati dan mengajaknya bicara, meminta nomor telepon. Tapi Liu Qiwei dari awal sampai akhir tidak sekalipun menatap pria di sampingnya. Tangannya masih mengetik, mengirimkan sesuatu ke kotak chat yang tak pernah membalas. Pria itu tak percaya diri lalu menunduk melihat dirinya sendiri. Detik berikutnya seolah memberinya keberanian besar. Dia mengulurkan tangan merebut ponsel Liu Qiwei, menyunggingkan senyum menggoda, menatap Liu Qiwei. Cantik, orang di seberang lagi mengabaikanmu. Kamu secantik ini, mengapa harus mati menggantung di satu pohon? Tangannya menempel di punggung tangan Liu Qiwei. Detak jantungnya tiba-tiba semakin cepat. Liu Qiwei di depan mata, baik wajah maupun tubuhnya sempurna sesuai kebutuhannya. Dia perlahan mendekat, baru saja akan menempelkan bibirnya ke pipinya. Suara benturan keras, rasa sakit di kepala terasa tertunda setengah ketukan. Gadis di meja sebelah langsung berteriak. Pria itu terlambat menyadari pusingnya. Dia mengusap kepalanya sendiri. Pandangan tajam Liu Qiwei menatapnya tanpa berkedip. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh tanganku? Tangannya hanya boleh disentuh suaminya. Suaminya sangat pencemburu. Dia tidak boleh membuatnya marah. Kalau tidak, aku akan meninggalkannya. Liu Qiwei goyah ingin pergi, tapi diseret dari belakang secara paksa. Gila. Translate_text. Sebuah bayangan hitam melesat dengan cepat. Terlihat orang itu mengangkat kursi dan menghantamnya dengan keras. Seluruh dunia di depan Liu Qiwei berguncang. Liu Qiwei kembali terbaring di rumah sakit. Sementara video dirinya dipukuli dengan brutal juga diunggah ke internet oleh orang-orang yang menyaksikannya di bar tadi malam. Dia meringkuk kesakitan di lantai. Dari awal sampai akhir tidak melawan sedikit pun. Di tengah jalan, ponselnya ditendang hingga terlempar. Dia tiba-tiba melawan dan berjuang bangkit untuk mencari ponselnya. Sambil mencari, mulutnya komat kami terus. Sampai akhirnya dia menemukan ponselnya. Barulah dia tampak seperti mendapatkan kembali barang berharga yang hilang. Ekspresi yang sangat kontras ini langsung membuat netizen penasaran. Mereka mulai ingin tahu apa sebenarnya barang berharga di dalam ponsel Liu Qiwei, hingga membuatnya mempertaruhkan nyawa untuk merebut kembali ponselnya. Bahkan mulai ada yang menganalisis beberapa kalimat yang dia gumamkan itu. Aku sudah menebaknya. Liu Qiwei sedang memanggil nama suaminya. Video Liu Qiwei semakin tersebar luas. Dari awalnya semua orang memaki dan mencaci, hingga tiba-tiba banyak yang mulai mengasihaninya. Opini di internet pun mulai terpolarisasi. Ketika telepon Liu Fu datang, Liu Qiwei baru saja selesai pemeriksaan. Taktik penderitaanmu ini direncanakan dengan baik. Aku sudah membantumu menambah api di internet. Penyidik sudah datang, tapi rantai bukti tidak cukup. Yang Tai Wei lagi-lagi seorang gangguan jiwa. Kasus ini kemungkinan besar tidak akan ditindaklanjuti. Laki-laki ini sudah gila. Aku menyarankanmu jangan lagi macam-macam dengannya. Liu Qiwei tidak menjawab perkataan Liu Fu. Dia bukan sedang berakting, tapi dia tidak perlu bicara dengan Liu Fu. Wajahnya pucat, suaranya serak saat berbicara. Ada kabar tentang Meng Chuan? Liu Fu langsung membeku. Sudah kukatakan sebelumnya, Meng Chuan sudah meninggal. Kapan kamu akhirnya bisa menerima kenyataan? Telepon ditutup dengan keras. Liu Julai menatap dinding putih. Matanya perih, seperti ada sesuatu yang menekannya. Yang Tai Wei dibawa pergi. Setelah interogasi, dia terus menunggu dengan nekat agar Liu Julai datang membantunya memberikan kesaksian palsu. Dari kecil hingga besar prestasinya selalu luar biasa. Dia tidak ingin sisa hidupnya dihabiskan di rumah sakit jiwa. Tapi ketika dia menyuruh orang mencari Liu Julai, dia tidak mau menemui satupun. Bahkan telepon yang mereka hubungi, semuanya ditolaknya. Perlahan-lahan yang Tai Wei kehilangan kesabaran. Dia mulai kambuh lagi. Aku mau keluar dari rumah sakit. Bantu aku mengatur keluar rumah sakit. Liu Qiwei tidak menyangka akan bertemu jenderal yang di sini. Saat melewati koridor, suara yang familiar membuatnya berhenti melangkah. Pengacara Yang, kondisi Anda sekarang sangat buruk. Benar-benar tidak bisa buru-buru keluar rumah sakit. Dokter bilang, yang paling Anda butuhkan sekarang adalah patuh minum obat, istirahat dan tutup mulut. Aku sekarang jatuh seperti ini. Semuanya karena si brengsek Meng Chuan. Dia benar-benar pantas mati. Sama seperti nenek tua bangka itu yang juga pantas mati. Kenapa yang mati hari itu bukan dia? Kenapa nasibnya begitu? Bahkan badai ciberbuling besar pun bisa dia hindari. Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk menyewa orang menyiramkan air kotor ke tubuhnya. Bahkan tanpa ragu mempublikasikan foto-fotoku sendiri. Kenapa dia tetap tidak bisa dijatuhkan? Juli juga. Kenapa dia tidak peduli padaku? Padahal hari itu di ruang perawatan aku sudah membuat nenek Meng Chuan mati marah. Dia tetap memihakku. Tapi kenapa dia tidak datang menjemput? Juga tidak peduli padaku. Benda di tangan Liu Qiwei jatuh menghantam lantai. Apa katamu? Yang Tai Wei menatap Liu Qiwei yang tiba-tiba muncul di pintu. Ekspresi di wajahnya berubah dengan cepat. Juli,
Kenapa kau di sini? Dia memandang ngeri pada Liu Qiwei yang matanya memerah. Tapi dia sama sekali tidak menghiraukan pertanyaannya. Liu Qiwei melangkah maju. Hawa di matanya membuat suhu ruangan turun drastis. Asisten yang Tai Wei langsung menyadari ada yang tidak beres. Dia bangkit dan maju ingin menghentikannya. Pengacara Liu. Pengacara Yang. Dia kambuh lagi. Apa yang baru saja dia katakan? Jangan anggap serius. Minggir. Liu Qiwei mengeratkan gigi geraham, menatap dengan garang ke arah pria di ranjang pasien. Dia mendorong keras asisten Yang Tai Wei. Ulangi apa yang baru saja kau katakan. Dia terengah-engah dengan napas berat. Yang Tai Wei ketakutan melihat keadaannya seperti ini. Si Wei? Ada apa denganmu? Aku ini Tai Wei. Kau mencengkeramku sampai sakit. Lepaskan cepat. Dia kesakitan sampai wajahnya pucat. Tapi Liu Qiwei masih mencengkeram erat. Memandangi Yang Tai Wei di hadapannya. Di pikirannya justru terbayang wajahku. Translate_text. Rasa sakit di hati seolah tak bisa bernapas. Dia tidak salah dengar. Ternyata semua ini adalah rekayasa Yang Tai Wei sendiri. Aku sudah memberitahunya. Aku sudah bilang padanya. Aku tidak melakukan hal-hal itu. Tapi dia tetap tidak memilih untuk mempercayaiku. Malah percaya pada pria yang penuh kebohongan ini. Dia baru saja akan membanting pintunya. Dengan suara gedebu, pintu terbentur hingga terbuka. Orang yang masuk dengan cepat memisahkan keduanya. Nona Liu, mohon tenang. Urat di dahi Liu Qiwei berdenyut-denyut. Wajahnya gelap dan menyeramkan, seolah tak bisa mendengar perkataan siapapun di telinganya. Yang Tai Wei akhirnya berhasil lolos dari cengkeramannya, melihat bekas cubitan di lengannya. Kamu berani memperlakukan saya seperti ini demi bajingan itu. Liu Qiwei, kamu benar-benar sudah berubah hati. Kamu benar-benar jatuh cinta pada Meng Chuan. Liu Qiwei, kamu tega melakukan ini padaku? Yang Tai Wei menuduh dengan suara serak, tapi dia sama sekali tidak mendengarkan. Matanya hampir-hampir ingin menelannya hidup-hidup. Yang Tai Wei melihat Liu Qiwei seperti ini. Dia perlahan-lahan menemukan kembali akal sehatnya. Dengan perasaan takut, dia menarik kembali tangannya. Kemudian dengan wajah panik menatap asistennya. Saya sakit. Saya harus pergi ke rumah sakit jiwa swasta untuk berobat. Liu Qiwei, dia gila. Sorot matanya benar-benar ingin dia mati. Yang Tai Wei langsung bergegas tinggal di rumah sakit jiwa. Di sini tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Translate_text. Dia menolak semua kunjungan dari orang luar. Dia takut Liu Qiwei yang mengetahui kebenaran akan benar-benar membunuhnya. Yang Tai Wei memandang foto Liu Qiwei dengan pandangan yang menggelikan dan menjengkel, menitikkan air mata. Dan sejak hari itu, Liu Qiwei dibawa paksa pulang ke rumah oleh orang-orang ayahnya. Dia menghancurkan semua barang di ruangan seperti orang gila. Bebaskan aku. Liu Fu memandangnya dengan dingin. Liu Qiwei, aku sudah memperingatkanmu. Jauhilah pria itu. Aku tidak peduli apakah kamu masih terkenang pada masa lalu atau ingin balas dendam. Aku tidak bisa lagi membiarkanmu merusak nama baik keluarga Liu. Liu Qiwei dikurung. Dia tidak makan tidak minum. Melakukan mogok makan sebagai perlawanan. Tapi keluarga Liu sama sekali tidak peduli. Translate_text. Liu Julai meringkuk kesakitan karena sakit perut. Tapi di pikirannya justru membayangkan penampilanku. Dia di rumah yang dingin dan tak berperasaan ini. Tidak pernah merasakan secuil pun cinta. Dulu dia mengira bersama Yang Tai Wei. Melakukan hal-hal berani dan menegangkan itulah cinta. Tapi sampai kehadiranku, baru mengajarinya apa itu cinta sebenarnya. Di wajah pucat Liu Julai tergambar ejekan. Senyum yang penuh makna. Dia menyulut korek api dengan satu tangan. Membakar rumah ini. Melihat kamar terbakar, pelayan langsung membuka pintu kamar dari luar. Mengeluarkan orangnya. Liu Juli menuju rumah sakit jiwa tempat Yang Tai Wei berada. Sedangkan aku yang jauh di kota perbatasan dengan pengaruh musim turis ramai. Sejak Wang Lin dan saya memutuskan untuk tinggal di sini, kami berdua kembali menghubungi beberapa teman sepenjara yang dulu dekat. Mereka kesulitan bekerja di kota, menguatkan tekad, langsung bergabung dengan kami 5 pria, mengelola bisnis homestay dengan sangat tertib. Wang Lin pandai berbicara, cocok untuk menyambut dan melayani tamu. Saya teliti dan cermat dalam bekerja, cocok untuk mengurus pembukuan dan urusan belakang. Kota kecil dikembangkan menjadi objek wisata. Setiap hari saya sibuk sampai tidak sempat memikirkan masa lalu. Tapi tidak memikirkan bukan berarti tidak memperhatikan. Saya tahu kasus waktu itu sulit diadili. Yang Tai Wei melakukan pembunuhan berencana. Bukan hanya karena Yang Tai Wei adalah pasien gangguan jiwa, tapi juga karena saya hanya memiliki video itu. Tidak ada lagi saksi mata lainnya. Tapi aku tidak menyangka, Yang Tai Wei ternyata berani membalikan fakta dengan muka tebal di internet. Bersandiwara jadi korban. Yang Tai Wei tidak mau menyerah. Dia tidak mau seumur hidupnya seperti seorang narapidana. Hanya bisa tinggal di sini. Dia memanfaatkan internet, membuat dirinya terlihat seperti korban. Matanya bengkak karena menangis, melihat dirinya sendiri di ruang siaran langsung. Kalian semua sama sekali tidak tahu bahwa ayah Meng Chuan adalah seorang mania. Aku dipaksa dan ditipu olehnya untuk pergi ke sana. Saat itu aku sama sekali tidak berniat menyakiti siapapun. Dia yang menerjang ke arahku, memperingatiku, menyuruhku menjauh dari Liu Qiwei. Jangan menghalangi jalan anaknya menjadi kaya. Dia yang mencekik leherku, ingin mencekikku sampai mati. Aku tidak sengaja menumpahkan tong minyak. Api juga dinyalakannya. Dia ingin membakarku sampai mati. Tapi malah dirinya sendiri yang tewas. Aku malah harus menanggung tuduhan pembunuhan karenanya. Ia menangis dengan sedihnya. Komentar di bawah pun berubah dari awalnya meragukan hingga perlahan percaya. Lagi pula keluarga memang bukan orang baik. Pengacara Yang, jangan menangis lagi. Kami mendukungmu.
Orang brengsek seperti itu, matinya justru memberantas kejahatan bagi rakyat. Itu adalah bentuk membela diri, termasuk pembelaan diri yang sah. Yang Tai Wei, dia tidak bersalah. Video itu sejak awal sudah kuduga hasil rekayasa. Tak perlu dijelaskan lagi. Pasti itu ulah Meng Chuan. Dia cemburu pada Yang Tai Wei sampai ingin menghancurkannya. Lelaki ini benar-benar sejahat ayahnya yang brengsek. Tapi membunuh itu salah. Apa yang kamu tahu? Di luar hukum ada pertimbangan kemanusiaan. Yang Tai Wei, dia tidak bersalah. Suara kecil dan lemah ditenggelamkan oleh orang-orang yang menganggap diri mereka benar. Wang Lin marah dan mengumpat di kamar. Laki-laki ini benar-benar hina. Dibunuh pun tidak mati-mati. Benar-benar bencana 1000 tahun. Aku menatap. Melihat Yang Tai Wei membela diri di Live Stream. Diam-diam mengepal tangan. 3 tahun hukuman penjara. Aku membenci Yang Tai Wei. Lebih membenci Liu Qiwei. Tapi sekarang aku hanya bisa menunggu lagi. Aku mematikan layar ponsel. Pura-pura tidak sengaja menepuk bahu Wang Lin. Aku pergi sebentar. Nanti malam kembali. Yang Tai Wei menikmati keuntungan dari popularitas internet. Melihat jumlah penggemar yang terus meningkat, dia sangat senang. Melihat orang-orang bodoh itu, satu persatu datang ke kotak pesan pribadinya untuk meninggalkan komentar. Untuk menghiburnya, mendorongnya. Melihat pesan-pesan itu, dia senang sampai ingin tertawa. Tanpa menyadari bahaya yang sebenarnya perlahan mendekatinya. Liu Qiwei menutup ponsel dengan wajah muram dan menyeramkan. Siaran langsung yang baru saja berlangsung. Dia tonton dari awal sampai akhir. Dia tidak menyangka Yang Tai Wei berani memfitnahnya seperti ini. Dulu dia benar-benar meremehkannya. Dia pikir dengan bersembunyi di rumah sakit jiwa sudah aman. Liu Qiwei menelepon. Berkata beberapa kata secara santai. Dengan cepat ada balasan dari sana. Dengan wajah dingin dia memasuki rumah sakit jiwa tempat Yang Tai Wei berada. Makanan di rumah sakit jiwa tidak enak. Yang Tai Wei marah dan melempar piring serta sumpitnya. Melihat makanan di lantai, dia tiba-tiba merasa sangat marah. Lalu mengeluarkan ponselnya. Menelpon asistennya. Aku sudah bilang, pesan makanan dari hotel bintang 5. Bagaimana caramu bekerja? Efisiensinya sangat buruk. Aku tahu. Jangan-jangan karena melihatku sekarang dalam keadaan sulit. Kamu juga ingin menginjak kepalaku. Asisten menjauhkan ponselnya. Cemberut dengan wajah jengkel. Yang Tai Wei baru memberitahunya tadi malam. Restoran yang kamu minta secara khusus. Mereka butuh pemesanan sebelumnya. Aku sudah menggunakan koneksi untuk mempercepat pesananmu. Hanya perlu membuatmu sabar 1 hari lagi. Besok baru bisa. Aku tidak mau mendengar ini. Kuberitahu padamu. Siapa saja bisa menginjakku. Hanya kamu yang tidak boleh. Dia dengan meremehkan menekan tombol speaker. Kamu lupa dulu membantu klien membuat kesaksian palsu. Ketika ketahuan, siapa yang tampil menyelamatkanmu? Itu aku. Kalau bukan karena aku, hanya dengan kemampuanmu yang sedikit itu, bisakah masuk ke firma hukum terbaik di seluruh Haicheng? Sehari jadi anjingku. Harus seumur hidup jadi anjingku. Kusuruh pergi ke timur. Kamu tidak berani pergi ke barat. Berdasarkan apa kamu berani bilang tidak padaku? Di seberang telepon terdengar suara napas berat yang lama tertahan. Yang Tai Wei hendak berbicara lagi. Tiba-tiba dari sana terdengar suara tawa dingin. Translate_text. Apakah Yang Tai Wei di matamu? Selain Liu Qiwei, semua orang lain harus menjadi anjing yang menuruti perkataanmu. Sayang sekali Liu Qiwei. Sekarang dia bahkan tidak mau melihatmu sekalipun. Ekspresi wajah Yang Tai Wei langsung retak. Dia menatap layar ponsel dengan menggigit gigi. Apa katamu? Aku bilang Liu Qiwei itu menjijikkan. Dia memandang rendah kamu. Sebenarnya bukan hanya pengacara Liu. Siapa di firma hukum yang pernah memandangmu? Dulu kamu hanya mengandalkan pengaruh Liu Qiwei saja. Kemampuanmu? Apa aku punya kemampuan? Yang kamu punya hanyalah menyuruhku membantumu mencari orang. Untuk memberi pelajaran keras pada saingan cintamu di penjara. Kamu bilang kalau Liu Qiwei tahu. Suaminya tidak merasa nyaman selama 3 tahun hukuman penjara ini. Tahu bahwa kamu diam-diam menyuruh orang memukuli Meng Yang Tai Wei. Telepon diremas dengan keras. Tapi Yang Tai Wei tidak sempat memarahi orang di telepon itu. Dia gemetar ketakutan. Kakinya lemas melihat wanita yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Julie. Liu Qiwei mendengar semua isi percakapan telepon Yang Tai Wei. Seluruh tubuhnya gemetar tak terbendung karena marah. Wajahnya pun terlihat lebih pucat dari saat datang tadi. Yang Tai Wei mundur secara refleks. Dia mengambil ponsel dan ingin membuka aplikasi siarannya. Liu Qiwei melangkah maju, merebut ponselnya dengan kasar. Dia mengangkat tangan dan menghancurkan ponsel itu ke lantai. Yang Tai Wei langsung terkesiap, memandangi wanita di hadapannya dengan panik. Julie, aku bisa jelaskan itu semua omong kosongnya. Dia memerasku. Jangan percaya sedikit pun pada ucapannya. Tepisan keras Liu Qiwei mendarat di pipinya. Kepalanya terasa seperti meledak. Dia terengah-engah dengan keras. Suara di ruang perawatan menarik perhatian staf medis. Tapi mereka hanya berdiri di samping, memandangnya dengan dingin. Mata Liu Qiwei tajam seperti pisau. Ingin sekali mengiris tubuh Yang Tai Wei sepotong demi sepotong. Kondisi tuan yang memburuk. Bawa dia untuk perawatan intensif. Wajah Yang Tai Wei basah oleh air mata. Tapi dia memandang dengan takut pada orang yang mendekatinya. Dia terus mundur. Sampai tidak bisa mundur lagi. Liu Qiwei, kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kau lupa karena siapa tanganku jadi cacat? Kau? Semua karena kau? Kau yang berjanji akan bersamaku seumur hidup. Juga kau yang mengabaikan segalanya dariku. Jika bukan karena kau semua ini tidak akan terjadi. Aku membencimu. Liu Qiwei. Dia menangis tanpa bisa menjaga citranya. Berkelahapan terjatuh ke lantai. Ingin berjuang, tapi tetap tak bisa melawan tangan-tangan yang menggapainya. Setelah Yang Tai Wei dibawa pergi, semua cara pengobatan untuk pasien gangguan jiwa diterapkan sepenuhnya pada dirinya. Dia disetrum sampai seluruh tubuhnya kejang tak berdaya. Di luar pintu Liu Qiwei menyaksikan pemandangan ini dengan dingin. Sorot matanya memancarkan kilatan kejam yang singkat. Wajahnya menjadi ganas.
sedikit terdistorsi. Dia sama sekali tidak menyangka. Di sudut yang tak bisa dilihatnya, aku mengalami penderitaan memalukan yang tak terkatakan. Menurutnya, semua yang dialami Yang Tai Wei sekarang tak ada bandingannya dengan penderitaanku dulu. Sepanjang pagi aku selalu merasa gelisah. Rasanya seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Li Xin menasihatiku untuk kembali ke kamar tidur dan beristirahat. Belum sempat aku bangkit, Wang Lin sudah bergegas menghampiriku. Meng Chuan, cepat lihat trending topik di internet. Ternyata Yang Tai Wei yang biasanya siaran tepat waktu setiap hari, tiba-tiba menghilang selama 3 hari. Tidak hanya berhenti siaran, tidak ada yang bisa menghubunginya di grup penggemar. Ada yang menduga dia mengalami kecelakaan. Dibandingkan dengan ekspos yang dilakukan Yang Tai Wei beberapa waktu lalu, banyak yang menduga aku yang membalas dendam padanya. Kebetulan ada yang memposting foto penginapan itu di platform online, dan tanpa sengaja mengabadikan sisi wajahku. Orang-orang di internet menyusuri jejaknya. Entah bagaimana ditemukan oleh penggemar Yang Tai Wei. Ini pasti Meng Chuan itu. Dia ternyata baik-baik saja. Ada yang bisa membagikan informasi identitas pemilik penginapan ini. Meng Chuan begitu jahat dan menakutkan. Jika dia benar-benar adalah Meng Chuan, apakah kalian masih berani menginap di sana? Yang Tai Wei sekarang juga tidak tahu bagaimana keadaannya. Dia malah enak bersembunyi di tempat yang begitu jauh. Jangan-jangan Yang Tai Wei sudah celaka. Semakin dipikir semakin menakutkan. Reputasi homestay dengan cepat terkena dampak. Yang lebih cepat dari ulasan buruk adalah informasi identitas kami berlima terbongkar. Pada hari itu, para tamu yang menginap di homestay kami satu persatu membatalkan pesanan. Saat pergi, pandangan mengamati dan menyelidik bergantian menyapu tubuh kami. Sudah cukup, cepat berhenti melihat, cepat pergi. Wajahku berubah hijau dan ungu. Dengan marah mengepal erat tinjuku. Hampir saja maju melakukan sesuatu. Dia menatapnya dengan serius, lalu menggelengkan kepala dengan keras. Dia kemudian beralih menatap Cao Yi dan Cao Shuang. Meski mata mereka merah, namun tetap menunjukkan wajah keras kepala. Wang Lin adalah orang yang pemarah. Satu pukulan tinjunya menghantam meja. Setelah semua tamu mengosongkan kamar, dengan wajah muram aku berjalan menghadap semua orang. Punggungku terasa seperti ditekan sesuatu yang sangat berat. Hampir saja roboh. Tapi aku masih menyangga dengan bahu kurusku, membungkuk dalam-dalam ke arah semua orang. Maaf, aku sudah merepotkan kalian semua. Li Xin yang pertama bereaksi, segera membantuku berdiri. Apa yang kau bicarakan? Kau lupa saat toko dibuka. Apa yang kami katakan? Harus berbagi kehormatan dan aib bersama. Bersama-sama maju mundur. Ini bukan salahmu. Itu adalah Meng Chuan. Kamu tidak perlu peduli dengan omongan di internet. Yang lebih buruk dari omongan itu, kami sudah pernah dengar. Sekarang tetap baik-baik saja. Berhasil bertahan. Kamu juga tidak perlu merasa bersalah dan menyalahkan diri. Tanpamu tidak akan ada kami bersaudara. Sekarang homestay tidak bisa dijalankan. Paling-paling kami melakukan hal lain. Kita sudah menabung begitu banyak uang. Dengan mudah pergi ke Korea untuk operasi plastik. Siapa lagi yang bisa mengenali Wang Lin? Tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Lalu kamu berencana membentuk diri menjadi siapa? Jangan tertawa. Aku serius? Contoh gambarnya sudah kucari. Aku ingin jadi seperti opa Korea. Siapa yang kamu suka? Ogawa, aku akan bantu memberimu masukan. Suasana langsung menjadi ramai. 5 orang bersama-sama membentuk lingkaran. Duduk di meja bundar menikmati hotpot. Bercakap-cakap dengan bebas dan nyaman. Saudara Cao yang pertama kali mabuk dan jatuh. Diikuti oleh Wang Ling. Li Xin merawat mereka. Aku mengambil ponsel dan pergi keluar halaman. Sekali lagi aku menghubungi nomor ponsel di seberang. Awalnya aku tidak terlalu berharap. Tapi setelah telepon tersambung, suara rendah di seberang lebih dulu terdengar. Berbuat jujur adalah yang kujanjikan padamu. Aku agak terkejut. Kemudian mataku berkaca-kaca. Ingin berterima kasih padanya. Tapi kata-kata belum sempat kuucapkan. Orang itu dengan cepat menutup telepon. Aku tak sempat memikirkan banyak hal. Segera menghubungi pengacara lagi. Keadilan yang datang terlambat. Aku akan membersihkan nama buruk yang terukir di diriku sendiri dengan tanganku sendiri. Proses pengajuan kembali kasus perlu melalui prosedur. Sementara di internet, karena Yang Tai Wei tiba-tiba menghilang, terlahir kembali berbagai spekulasi. Hingga suatu hari, Yang Tai Wei yang telah lama menghilang tiba-tiba kembali ke pandangan publik. Matanya kosong dan hampa. Pandangannya sesekali melayang ke arah lain dalam video. Maaf, membuat semua orang khawatir. Tolong hentikan spekulasi tanpa dasar. Aku hanya kondisi kesehatannya memburuk. Belakangan ini terus menjalani perawatan. Aku minta maaf atas semua yang kukatakan sebelumnya. Selama ini aku hanya sangat membenci Meng Chuan. Yang menghalangi aku dan Liu Qiwei bersama bukanlah dia. Tapi dia terus menanggung. Masalah tidak perlu yang dibawa oleh hubungan kita padanya. Aku tidak tahu apakah dia bisa melihat videoku ini. Juga tidak tahu apakah dia akan menerima maafku. Hanya di sini aku ingin dengan tulus mengatakan padanya maaf. Di dalam video, Yang Tai Wei terlihat agak takut, sesekali melihat ke samping, dan di balik rekaman video adalah wajah Liu Julai yang muram dan menakutkan. Suaranya gemetar menatap Liu Julai. Aku sudah mengatakan sesuai perintah MU. Aku mohon hari ini jangan obati aku lagi. Aku salah, aku benar-benar salah. Dia gemetaran berlutut di kaki Liu Julai. Dulu mata penuh cinta, sekarang hanya ketakutan, dan dalam pandangan Liu Julai padanya, hanya ada jijik dan muak. Yang Tai Wei, aku tidak pernah berjanji padamu. Translate_text. Ini kau sendiri yang teriak minta kompensasi. Yang Tai Wei memandangnya seperti disambar petir. Seluruh tubuh memancarkan keputusasaan. Tapi di mata Liu Qiwei bahkan tak ada sedikit pun belas kasihan. Ini masih baru permulaan. Aku akan membuatmu membayar semua yang kau hutang padanya. Setelah berkata demikian,
Liu Qiwei berbalik dan pergi. Setengah wajah samping yang diunggah di internet sudah dia lihat. Dia bisa memastikan itu adalah orang yang dia pikirkan, bahkan sampai tidak bisa tidur di malam hari. Jika bukan untuk merekam video ini, dia pasti sudah terbang ke sisiku saat ini. Dia dengan jijik membersihkan tangannya yang disentuh Yang Taiwei, berbalik dan berjalan menuju bandara. Video Yang Taiwei kembali memicu banyak spekulasi. Banyak yang curiga dia dipaksa orang baru tiba-tiba berubah sikap. Homestayku awalnya tutup. Mereka mengarahkan kamera ke beberapa pria di homestay, menggambarkan homestay sebagai penjara di luar tembok tinggi. Sengaja datang untuk check-in dan berkunjung. Wang Ling marah sampai ingin mengusir dengan sapu, tapi aku mengulurkan tangan menghentikannya. Kami membuka bisnis, tidak bisa terus-menerus mengusir orang keluar. Beberapa orang berembuk memutuskan untuk menghadapi tantangan. Bagaimanapun sulitnya tidak akan sesulit masa lalu. Hingga seorang blogger yang datang untuk check-in, celaka terguling dari lereng tempat wisata. Adalah Cao Yi dan Cao Shuang yang lewat menyelamatkannya, lalu membawanya turun gunung ke rumah sakit. Juga ada blogger yang tiba-tiba asma. Adalah aku dan Wang Ling yang tepat waktu muncul, mencarikan obat asma untuknya. Ada yang kehilangan anaknya. Ibu anak itu panik di jalanan, menangis terseduh-seduh. Adalah Li Xin yang menemaninya berjalan beberapa blok. Translate_text baru saja menemukan anak itu kembali. Saat dia menangis dan bersujud di depan Li Xin, dengan malu menundukkan kepala. Dia adalah tamu yang check out hari itu. Juga wanita yang takut homestay ini ada AIDS. Kami terus hidup tanpa takut desas-desus. Tiba-tiba suatu hari, homestay kami kembali trending di hotset. Tapi kali ini bukan lagi dipenuhi hinaan. Judul tebal hitam. Menulis kata-kata singkat namun menyentuh hati. Pernahkah kalian mencoba benar-benar mengenal seseorang? Bukan mendengar dari orang lain, tapi memulai dari awal. Sebuah video 5 menit. Adalah aku di mata orang lain. Ada orang tua yang sudah lama bersama kami. Tidak bisa internet membela kami. Ada anak miskin yang kami bantu diam-diam. Translate_text. Ada juga influencer yang kami bantu yang dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Di akhir video, orang yang memposting video tersebut merangkum dengan satu kalimat. Jangan biarkan keyboard menjadi senjata yang menyakiti orang. Homestay sekali lagi menjadi sangat populer. Kali ini, wisatawan dari berbagai penjuru berbondong-bondong memesan tempat. Kami melayani tamu dari pagi hingga malam. Aku melihat senyum di wajah mereka dan ikut tersenyum. Keesokan paginya, sebelum aku sendiri bangun, pintu kamar dibanting terbuka dengan keras. Wang Ling dengan wajah terkejut menarikku bangun. Mantan istrimu itu? Wanita tanpa hati nurani. Dia datang mencarimu. Aku tahu Soner Orlater hari ini akan tiba. Bertemu lagi Liu Qiwei. Dia kurus sekali saat melihatku. Dia tak bisa menahan diri ingin memelukku erat-erat. Tapi detik berikutnya kuhindari dengan diam-diam. Mata Liu Qiwei tiba-tiba menyipit. Tenggorokan terasa tersumbat. Meng Chuan, kamu baik-baik saja? Aku sudah mencarimu lama sekali. Tapi semua informasi identitasmu dihapus. Aku sama sekali tidak bisa menemukanmu. Kupikir di sekitarmu ramai orang. Ada tamu yang bangun pagi turun dan menyapaku. Saat menatap Liu Julai, terasa agak familiar. Aku tidak ingin jadi trending lagi. Membawa keranjang belanja berjalan keluar. Liu Julai tanpa bicara langsung mengikutiku dari belakang. Meng Chuan, melihatmu baik-baik saja. Aku benar-benar lega. Kabar-kabar yang beredar di internet beberapa waktu lalu. Sudahkah kamu melihatnya? Maaf suamiku. Sungguh maaf. Di hari-hari saat aku tidak di sisimu. Apakah kamu banyak menderita kesulitan? Saya tahu kau tak ingin melihatku sekarang. Tapi suamiku, kumohon beri aku kesempatan menjelaskan. Suamiku, percayalah padaku. Aku sungguh mencintaimu. Semua yang kulakukan adalah untukmu. Aku telah dibutakan oleh Yang Taiwei. Tapi tenang saja. Aku sudah membuatnya menderita. Sekarang dia hanya bisa berteriak di rumah sakit jiwa tanpa jawaban. Memanggil langit dan bumi tak ada yang mendengar. Dia mengejarku tanpa henti dari belakang. Tidak berani terlalu dekat. Aku terlalu jauh. Dia tak bisa mengejar langkahku. Sampai tiba-tiba aku berhenti. Dia dengan gembira mendekat. Baru saja ingin berbicara. Aku tiba-tiba memotongnya. Liu Qiwei. Translate_text. Jangan-jangan kamu pikir dengan melakukan semua ini, aku akan berterima kasih padamu. Apakah kamu lupa karena siapa aku terus-menerus dihujat di internet, dijadikan bahan cacian? Dan karena siapa aku harus menderita siksaan di penjara? Ejekan dalam mataku seakan melukai matanya. Liu Qiwei dengan wajah pucat gemetar bibirnya. Suami? Aku tahu aku telah melakukan banyak hal yang menyakitimu, tapi aku bersumpah kepada langit, yang kucintai hanya kamu. Aku berusaha menebus kesalahan masa lalu, ingin memenuhi 5 keinginan Yang Taiwei. Awalnya hanya ingin cepat-cepat membersihkan hubungan dengannya, menjalani hidup kita sendiri dengan baik. Tapi aku tidak menyangka akan secara tidak langsung menyakitiku. Aku juga benar-benar tertipu oleh Yang Taiwei. Aku sama sekali tidak menyangka dia akan mempublikasikan foto dirinya yang disiksa untuk menjebakmu. Dia memerasku dengan alasan itu. Dia akan melaporkanmu sampai kamu masuk penjara lagi. Aku benar-benar tidak mungkin memenjarakanmu sekali lagi. Rasa sakit seperti itu, dia sama sekali tidak bisa menanggungnya untuk kedua kalinya. Wajahnya terlihat sangat kesakitan, tidak seperti akting. Tapi mataku sama sekali tidak tersentuh olehnya. Jadi Liu Qiwei, kamu lebih memilih percaya bahwa aku adalah orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, daripada percaya pada luka yang selama ini ditimbulkan Yang Taiwei padaku. Kamu bilang kamu mencintaiku, tapi cintamu begitu ringan dan menggelikan. Hati Liu Qiwei seolah berdarah. Dia menggoyangkan tubuhnya, menggelengkan kepala dengan gemetar. Bukan seperti ini. Suamiku, aku percaya padamu. Bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku mohon biarkan aku merawatmu dengan baik. Aku bersumpah di makam nenekmu. Aku berjanji padanya. Aku ingin wajah Liu Qiwei ditampar sampai miring. Rasa sakit yang membakar membuatnya tak bisa membedakan mana yang lebih sakit.
hati atau wajahnya. Pembuluh darah di dahiku menonjol. Aku menatap marah pada wanita di hadapanku. Liu Qiwei, kau tak berhak menyebut nenekku. Aku tak ingin melihatmu lagi. Pergi kau dari sini. Aku kembali ke penginapan. Aku menutup pintu besar, menolak Liu Qiwei masuk ke dalam. Liu Qiwei tak bisa menemuiku, tapi dia tak menyerah, tak mau pergi. Wang Lin mengayunkan sapu besar di depannya beberapa kali hingga debu beterbangan. Seketika membuatnya tersedak dan batuk beberapa kali. Li Xin dengan wajah dingin menyiramkan seember air di kakinya. Noda air kotor memercik ke ujung roknya, tapi dia masih menahan diri untuk tidak meledak. Dia tahu semua orang ini adalah teman-temanku. Dia hanya meminta mereka membantunya mengatakan hal-hal baik. Aku mohon pada kalian. Aku benar-benar mencintai Meng Chuan. Aku punya kesulitan yang tersembunyi. Wang Lin setelah mendengarnya tertawa terbahak-bahak. Cinta yang kau maksud adalah membiarkan suamimu minum sampai muntah darah. Bahkan masih memfitnahnya. Berlagak sok dan memfitnah mantan pacarmu. Atau mengorek bekas luka masa kecil suamimu yang masih berdarah. Untuk ditunjukkan kepada seluruh dunia. Atau untuk melindungi mantan pacar. Membunuh nenek dari pihak ibu suamimu? Liu Qiwei, dasar wanita bajingan. Kenapa kau tidak mati saja? Kau tahu tidak betapa menderitanya Meng Chuan dipukuli di penjara dulu. Katakan, di mana? Di mana? Meludah ke arah Liu Qiwei. Tidak bisa menjawab lagi. Aku beritahu kamu. Kamu di mana? Kamu sedang menemani mantan pacarmu menikmati pemandangan laut di kapal pesiar. Menemaninya membeli barang mewah yang dia suka di Sotheby's. Menemaninya berkeliling dunia. Li Xin berbalik pergi. Di atas atap gedung, beberapa tamu penasaran mengeluarkan kepala. Wang Lin sama sekali tidak peduli dan menyeringai dingin padanya. Melihat tubuh Liu Qiwei yang gemetaran, dia merasa jijik sampai ingin muntah. Liu Qiwei, cintamu hanya segini saja. Liu Qiwei bersikeras tidak mau meninggalkan tempat ini. Tidak menyambutnya. Dia pun menginap di homestay terdekat. Setiap hari menunggu aku keluar, tapi aku seolah sengaja tidak mau menemuinya. Selalu bersembunyi di homestay dan tidak mau keluar. Sampai suatu hari, ponsel Liu Qiwei tiba-tiba berdering. Itu adalah telepon dari Liu Fu yang jauh di kota Haicheng. Dia mengatupkan rahangnya dan mengangkat telepon. Liu Qiwei, kamu pulang kembali ke Haicheng. Urusi kekacauanmu. Begitu kata-katanya selesai, telepon langsung ditutup. Belum sempat Liu Qiwei memahami. Memintanya membantu penyelidikan. Baru pada saat ini, Liu Qiwei akhirnya mengerti segalanya. Aku bukan sedang menghindar darinya, melainkan sejak lama tanpa disadarinya. Sudah meninggalkan tempat ini. Kembali ke Haicheng. Kasusku yang dituduh membunuh memiliki bukti terbaru. Kali ini saksi dan bukti fisik semuanya kuserahkan. Pihak berwenang mengklarifikasi fakta dan asal-usul kasus tahun itu. Di seberang rumahku selalu tinggal seseorang yang sangat aneh. Namanya Shen Yuiwei. Dia tidak suka bersosialisasi, juga tidak suka keluar rumah. Selalu bersembunyi di dalam rumah itu. Gorden tertutup rapat. Tidak peduli urusan dunia. Setelah masuk penjara, aku baru tersadar. Hari itu gorden rumah itu tidak tertutup. Kami tinggal di kompleks perumahan tua. Jarak antara rumah-rumah tidak terlalu jauh. Dia tidak mungkin tidak mendengar Hime. Setelah melihatku keluar dari penjara, aku terus mencoba menghubunginya. Tapi ketika akhirnya menemukan Shen Yueyun, dia lagi-lagi karena takut dengan kerumunan orang, tidak bersedia menjadi saksi di pengadilan. Selama ini, aku terus membujuk Shen Yueyue. Baru-baru ini dia baru mengangguk setuju dan memberikanku bukti yang menentukan. Ketika polisi datang ke rumah sakit jiwa mencari Yang Taiwei, dia menangis dan bersujud memohon mereka membawanya pergi dari sangkar ini. Liu Qiwei langsung dibawa pergi begitu turun dari pesawat. Dia menunduk melihat sekeliling, tapi saat menyadari tidak ada kehadiranku, tersungging senyum sinis di bibirnya. Naik ke mobil mereka. Kasus segera dibuka kembali untuk diadili ulang. Semua bukti dibeberkan di hadapan publik. Fitnah Yang Taiwei dan Liu Qiwei sebagai pengacara, yang dengan sengaja melanggar hukum untuk menjerumuskan. Opini online kembali berbalik arah. Tapi aku tidak menaruh perhatian pada komentar-komentar ini. Liu Qiwei dari awal sampai akhir tidak membantah sepatah kata pun. Perintah yang diberikan ayah Liu padanya, tidak satu pun didengarnya. Di benaknya hanya terngiang kalimat yang kukatakan saat menuduhnya beberapa waktu lalu. Liu Qiwei, kau bilang kau mencintaiku, tapi sampai aku pergi, kau tak pernah berpikir untuk membersihkan kebenaran kasus tahun itu untukku. Kau memilih membalas dendam berlipat ganda pada Yang Taiwei, tapi tak pernah menyebut perbuatan kotor yang kau lakukan. Kau bilang kau berhutang pada Yang Taiwei. Kau bilang kau demi keluarga Liu. Kau bilang kau terpaksa, tapi menurutku, kau hanya untuk dirimu sendiri. Liu Qiwei, kau bukan hanya orang brengsek, tapi juga kotor sepenuhnya. Setelah aku pergi, Liu Qiwei putus asa menangis dan tertawa. Dia sadar yang membuatnya sedih bukan hanya ketidakmaanku yang mutlak, tapi juga ucapanku, tanpa terkecuali menembus kepentingan pribadi yang tersembunyi di lubuk hati. Ayah Liu karena Liu Qiwei tidak mengatakan sesuai yang dia perintahkan. Marah sampai sakit jantung, pingsan di tempat. Setelah sadar, akun pribadinya memposting berita, memutuskan hubungan ayah anak dengan Liu Qiwei, mencela Liu Qiwei sebagai anak tidak berbakti, membenci tindakan ilegalnya. Liu Qiwei kehilangan segalanya. Dia duduk diam di ruang tertutup. Pikirannya dipenuhi hari 3 tahun lalu. Dengan perasaan apa aku duduk di sini? Apa yang kupikirkan saat itu? Putus asa, kesakitan. Apakah sama seperti dia? Hati seperti terus diaduk-aduk pisau. Sakit sampai sulit bernapas. Ternyata orang egois seperti dia juga bisa menyesal. Sudah kukatakan, aku ingin pergi ke Xinjiang, ingin pergi bersamanya dan nenek. Tapi dia akhirnya kehilangan aku yang mencintainya. Aku kembali ke kota kecil. Wang Ling mengadakan pesta ulang tahun untukku. Temanya adalah merayakan kehidupan baru. Malam itu banyak orang yang datang ke pesta ulang tahunku. Ada penyewa kami, ada tetangga dan teman di kota kecil. Juga orang-orang yang pernah kami bantu. Kami bermain sampai larut malam. Baru aku berbaring di tempat tidur besar. Yang Taiwei di bawah penyiksaan mental intensif Liu Qiwei. Sudah
benar-benar gila. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan apapun. Tapi hanya ingat dia tidak boleh pergi ke rumah sakit jiwa. Tapi akhirnya dia dikirim kembali ke rumah sakit jiwa. Dia berjuang dengan gila-gilaan. Matanya penuh air mata. Terus meneriakan nama Liu Qiwei. Tapi bukan karena mencintainya lagi. Translate_text. Teriakan kemarahan yang serak. Seolah menggunakan seluruh tenaga tubuh. Mengeluarkan kata-kata paling buruk dan paling kotor dari mulutnya untuk menghujani dia. Lalu jatuh tersungkur dengan berat. Dia mengalami trauma. Gangguan stres pasca trauma bagian bawah tubuhnya sudah sampai tahap tak bisa mengurus diri. Tidak lama kemudian, Yang Taiwei meninggal di ranjang sakit yang penuh kotoran. 3 tahun kemudian, perempuan yang menyukai Li Xin mengejarnya selama setahun setengah. Akhirnya menyentuh hatinya dengan ketulusan. Cao Shuang kembali bersekolah. Luka-luka masa lalu terobati oleh kasih sayang dan kehangatan keluarga. Dia kembali menjadi percaya diri dan cerah. Wang Ling jadi terobsesi dengan masak. Mulai berebut menggunakan dapur dengan Cao Yi. Tapi masakannya hanya berani dimakan oleh mereka berempat saudara. Para pelancong yang datang dan pergi bisa mencicipi gratis. Homestay kami menjadi tempat wisata yang populer di daerah itu. Tahun itu di musim dingin. Kota kecil menyambut salju pertama musim dingin. Beberapa orang berlari dengan riang dalam tawa. Sementara di luar halaman, sosok yang sepi terlihat sendirian dan menderita. Hanya saat mendengar tawa yang familiar itu, dia baru seolah merasakan kehangatan dalam tubuhnya. Di kepalanya dia memakai topi tebal, berusaha menutupi rambut yang menipis setelah kemoterapi. Rasa pedih di matanya ditelannya dengan keras. Dia berbalik dan tidak mengganggu orang di rumah itu. Meng Chuan, semoga kau bahagia. Selamanya bahagia.